Bab 1001. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mianfei de Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Di udara, tubuh suling bersinar dengan emas. Ini adalah pemandangan setelah membakar kemampuannya sendiri. Dia seperti dewa sejati yang datang ke dunia, dan udara misterius melayang di sekelilingnya. Banyak seniman bela diri menyaksikan suling menggunakan cara seperti itu sebelum mereka menyadari bahwa suling tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia menghancurkan mereka. Apakah ini semua cara suling setelah terbakar? Sangat kuat, dia benar-benar tak terkalahkan di antara generasi muda di seluruh dunia seni bela diri. Ya, bahkan Du Guiyang, dingin dan dingin, tidak dapat menandinginya. Itu terlalu kuat, sungguh luar biasa untuk mencapai level ini di usia ini. Ribuan pejuang mengepung suling, hanya menyisakan 300 atau 400 orang. Lebih dari separuh pejuang dibunuh oleh suling. Seniman bela diri lainnya tahu setelah melihat suling menggunakan semua caranya. Suling benar-benar merasa nyaman ketika berhadapan dengan mereka. Jika suling telah menggunakan cara seperti itu sejak lama, mereka akan musnah. Bahkan Cikong yang lebih tua dan yang lainnya gemetar saat ini. Mereka adalah detail agama kota dari dua orang suci utama. Meskipun mereka kurang mampu, mereka tak terkalahkan. Namun, mereka dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, semua berkat nutrisi dari tradisi suci. Dalam agama suci, ada banyak sekali obat-obatan berharga, banyak obat-obatan suci dan pil yang kuat. Dalam proses kultivasi seni bela diri, jika tidak ada obat-obatan berharga untuk dipelihara, tidak mudah untuk mencapai puncak seni bela diri yang ekstrim. Munculnya seorang jenius seni bela diri membutuhkan banyak sumber daya kultivasi. Namun, suling sama sekali tidak bergabung dengan kekuatan sekte manapun. Dia hanya memiliki perintah Suantian di tangannya, dan perintah Suantian ini mewakili 9 kekuatan setelah perpecahan sekte Suantian. Namun, 9 kekuatan itu tidak pernah melihat suling atau memberikan dukungan apapun kepada suling. Dengan kata lain, pertumbuhan suling hingga hari ini sepenuhnya bergantung pada usahanya sendiri dan peluang yang diperolehnya dengan putus asa dalam proses kultivasi. Anda tahu, peluang suling dapat dipenuhi oleh seniman bela diri lainnya, tetapi pikiran seni bela diri suling begitu kuat sehingga dia dapat dengan tegas memilih untuk maju ketika seniman bela diri lainnya menyerah. Inilah alasannya mengapa ia bisa mendapatkan kesempatan. Sama seperti mencoba di neraka, jika suling tidak dapat menahan tekanan besar dari tangga iblis abadi, bagaimana suling bisa mendapatkan ciptaan langit dan bumi dari medan jalan iblis abadi? Jika tidak ada langit dan bumi, bagaimana suling bisa mencapai alam setengah dewa dan bersaing dengan begitu banyak orang kuat? Semua ini berasal dari usaha suling. Semakin banyak yang tahu, semakin terkejut para seniman bela diri itu. Mereka semua berasal dari sekte atau keluarga besar. Mereka memiliki sumber daya untuk berkultivasi sejak kecil, tetapi meskipun demikian, mereka masih belum sebaik suling. Semakin mereka membandingkan, semakin jelas mereka tentang kesenjangan dengan suling. Dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Tolong lakukan semuanya. Tetua Cikong tampak bermartabat. Jika dia tidak bisa membunuh suling dalam perang ini, dia tidak dapat berspekulasi tentang masa depan suling dan berteriak keras. Ya. Kelima tetua gemetar dan melihat suling dengan cahaya keemasan terang di permukaan tubuh mereka. Mereka sangat terkejut di hati mereka. Kekuatan harta karun 5 orang bijak begitu besar sehingga bilah raksasa itu tergantung seperti membelah langit, panjangnya puluhan meter, seperti jejak langit. Pada saat ini, awan dan ombak bergulung di langit, dan bau darah yang kuat bergerak bersama angin. Suling berdiri seperti dewa perang, dan dia berdiri diam. Potong. Pada saat yang sama, kelima tetua memegang harta karun orang bijak dan terus-menerus mendesak mereka untuk melafalkan keterampilan misterius. Harta karun kelima orang bijak bersinar pada saat yang sama. Berdengung, berdengung. Kekuatan yang dilepaskan oleh harta karun kelima orang bijak sebanding dengan gunung, yang membuat orang mendesah saat melihatnya, dan menekan ketidakrataan seluruh ruang seolah-olah akan runtuh. Pada saat berikutnya, kelima tetua tampak suram. Sepasang mata berubah menjadi merah darah seperti manik-manik, dan berteriak dengan marah, mati. Suling, sila, pedang raksasa yang tergantung di langit meledak menjadi cahaya yang lebih menyilaukan dari sebelumnya. Pedang tajam itu memotong langit dan memotongnya ke kepala suling. Di ruang ini, suara, sila, adalah retakan yang sangat jelas. Ya,
Pedang raksasa Optimus terlalu kuat, yang mendistorsi ruang ini. Pedang tajam itu memotong sepanjang retakan yang sangat jelas itu. Suling berdiri diam, berdiri tepat di bawah retakan. Suling tidak mungkin selamat di bawah pisau ini. Bahkan jika dia memiliki kemampuan surga, dia tidak akan pernah bisa hidup di bawah pisau ini. Ya, sudah berakhir. Akhirnya berakhir. Lebih dari 700 rekan murid telah terbunuh dan terluka. Sekarang, kita akhirnya bisa membalas dendam dan mengorbankan jiwa mereka yang mati di surga. Banyak seniman bela diri mengeluh bahwa mereka sangat terkejut di hati mereka. Bagi mereka, harga yang mereka bayar untuk pengepungan dan penindasan Suling terlalu tinggi, yang menyebabkan kerusakan besar pada dua agama suci utama. Kekuatan yang kuat terkondensasi menjadi bilah dan menebas di sepanjang celah angkasa. Suling berdiri di bawah dan senyum di wajahnya menghilang. Tidak seorang pun tahu penindasan macam apa yang telah dilakukan oleh kekuatan dahsyat itu kepadanya. Bahkan saat menaiki tangga iblis abadi di medan jalan iblis abadi, kekuatan penindasan yang kuat tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan penindasan yang disebabkan oleh kekuatan ini. Karena kekuatan represif yang disebabkan oleh kekuatan ini dibentuk oleh kondensasi harta karun 5 orang bijak. Adik perempuan, maaf. Suling tiba-tiba menghela napas panjang lega. Saat berikutnya, dia mengumpulkan kekuatannya, dan tulang-tulangnya tidak lagi mekar. Unikorn hitam yang bersemangat juga menghilang ke udara. Adapun pohon langit biru, itu tidak lagi melindungi Suling. Ya, dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat, Suling tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Ketika pedang raksasa itu hendak dipotong, Suling menatap Kaisar Iblis. Bibirnya bergerak lembut dan berkata, "Bawa Kaisar Soviet dan Lanner Ungu pergi." Sekilas, Kaisar Iblis tahu apa yang dibicarakan Suling. Apakah ini kata terakhir? Apakah ini perintah terakhir? Aku akan mengurus mereka. Mata iblis itu menyala dan tegas. Dia berkata dengan sangat serius. Setelah menerima jawaban setuju dari Kaisar Iblis, Suling tersenyum dengan senyum yang sangat nakal. Adegan ini dilihat oleh banyak seniman bela diri dan terasa sangat menggelikan. Apakah Suling gila? Pada saat ini, dia benar-benar menyingkirkan kekuatannya. Apakah dia menyerah? Dia pasti menyerah. Namun, bahkan jika dia tidak menyerah, itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan dari 5 orang bijak dan orang bijak. Dia tidak dapat bertarung dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia memiliki cara anti surga. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Mereka tiba-tiba mengagumi Suling. Sungguh menakjubkan bahwa mereka dapat mengolah alam sejauh ini dengan kekuatan mereka sendiri. Sayang sekali, Suling benar-benar terlalu sombong. Jika dia bersedia untuk tetap rendah hati atau tunduk pada dua agama suci, dia pasti dapat menyelamatkan hidupnya. Kalau dipikir-pikir, Suling harus disalahkan atas semua ini. Pada saat ini, Suling memikirkan banyak hal dalam benaknya. Otaknya seperti memutar film. Dia memikirkan hari-hari terakhir lagi dan lagi. Betapa bahagianya hari-hari itu. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat sombong dan sedih ketika meninggal. Di kehidupan ini, dia sangat bahagia, tetapi adik perempuannya dibawa pergi oleh keluarga Phoenix. Sedangkan ayah yang paling dicintainya, dia terjebak di neraka. Satu-satunya orang yang tersisa adalah dia sendiri. Dia telah bekerja keras dan berjuang, tetapi tampaknya dalam menghadapi begitu banyak kesulitan, kekuatannya sendiri sangat rentan. Sehingga dia mungkin benar-benar tidak tahan. Sama seperti sekarang, bagaimana dia bisa lolos di bawah pedang raksasa ini? Itulah kekuatan dahsyat dari harta karun 5 orang bijak, cukup untuk menghancurkan semua ini. Suling, tidak ada tempat untuk pergi. Sejak ayahnya terperangkap di neraka, dia hanya sendirian. Apakah kehidupan yang sepi ini akhirnya akan berakhir? Pisau raksasa Optimus menebas sepanjang celah angkasa itu. Dia jatuh di kepala Suling dan menebasnya lurus di sepanjang dahi Suling. Sentuhan darah merah menetes perlahan dari dahi Suling. Suling memejamkan matanya. Kematian akan segera datang. Namun pada saat ini, ketika bilah raksasa itu hendak membelah Suling menjadi dua di sepanjang dahinya, sebilah pedang yang sangat sederhana meledak keluar dari gerbang neraka. Pedang itu muncul dengan cepat. Dalam sekejap, pedang itu melewati kepala Suling, lalu mengenai bilah raksasa itu. Tidak seorang pun tahu kapan pedang itu muncul, dan tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Namun satu hal yang diketahui, yaitu
Ketika bilah itu mengenai bilah raksasa itu meledak dengan keras dan patah. Darah menetes dari dahi suling. Bilah raksasa Optimus gagal memotong dahi suling, tetapi patah di udara. Suling perlahan membuka matanya, sebagian bingung dan sebagian ragu-ragu. Dia menatap lapisan emas di udara. Tidak diragukan lagi itu disebabkan oleh fragmentasi bilah raksasa Optimus. Bilah itu menghancurkan bilah raksasa itu dan berputar cepat di sekitar suling. Dia tidak benar-benar melihat bahwa bilah itu adalah pedang dingin setinggi 3 kaki sampai berhenti dengan mantap di depannya. "Ayah, apakah itu Anda?" Suara suling sedikit serak. Pada saat itu, dia bahkan melihat datangnya kematian kekuatan yang dikumpulkan oleh 5 orang bijak dan orang bijak itu jelas bagi semua orang. Jejak yang muncul ketika bilah raksasa itu ditebas sama seperti jejak surga. Sungguh mengejutkan, tetapi meskipun begitu, kekuatan yang sangat besar itu dipotong oleh pedang. Ya, dari awal hingga akhir, itu hanyalah pedang. Pedang itu, He Qifanghua, sama sekali tidak berlumpur. Pedang itu tajam dan rapi. Itu hanyalah pedang biasa. Yang dipotongnya adalah pedang sederhana. Tetapi itu adalah pedang biasa yang menghancurkan kekuatan yang dikumpulkan oleh 5 orang bijak dan orang bijak. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa pedang itu begitu kuat sehingga sangat elegan? Pada saat ini, banyak seniman bela diri, seperti tercekik, tidak mengatakan apa-apa, dan semua seniman bela diri tampak terkejut. Baru saja, apa yang terjadi? Mengapa bilah raksasa Optimus yang begitu kuat berubah menjadi kaca di seluruh langit pada saat itu? Semua seniman bela diri bingung dan saling memandang dengan tatapan kosong, mencoba melihat jawaban dari mata masing-masing. Tetapi tidak diragukan lagi, tidak ada yang tahu jawabannya. Bahkan Tetua Qigong, seorang yang kuat di alam dewa sejati, tidak menyadari kemunculan pedang itu, dan tidak menyangka bahwa kekuatan pedang itu begitu dahsyat terhadap langit. Mata Tetua Qigong terus bergetar. Dia menatap semua yang ada di depannya dengan heran. Pedang dingin setinggi 3 kaki itu selalu berenang di sekitar suling. Pedang ini agak familiar. Pada saat pertama, Tetua Qigong mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. "Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat." Pada saat ini, Tetua Lingsu dari Gereja Suci Percikan berkata, "Ya, itu memang perasaan deja vu." Tetua Qigong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Satu pedang dapat menghancurkan pedang raksasa yang dikumpulkan oleh 5 orang bijak dan orang bijak. Ini adalah keterampilan pedang tertinggi. Aku pikir tidak ada seorang pun di dunia yang dapat melakukannya kecuali orang itu." Tetua Lingsu tampak sangat bermartabat dan serius. "Maksudmu?" Tetua Qigong berhenti berbicara. "Ya, bukankah pedang itu adalah pedang bintang?" Tetua Lingsu mengangguk dengan makna yang dalam, tiba-tiba terbangun, menatap Tetua Qigong dan berkata dengan serius. "Sepertinya begitu." Tetua Qigong tercengang, menatap pedang dingin setinggi 3 kaki itu dan berkata, "Tapi orang itu jelas telah dipenjara di kedalaman neraka." Haha, mendengar ini, Tetua Lingsu langsung terkekeh dan berkata samar, "Apakah kamu lupa? Sejak beberapa dekade yang lalu, orang itu melakukan beberapa hal yang mengejutkan." "Ya, orang itu, bahkan jika dia dipenjara, pasti sudah menduga hari ini." Tetua Qigong tersenyum pahit dan mengangguk. "Baiklah, aku rasa orang itu tidak akan menunggu sampai mati. Orang yang akan kita bunuh tadi adalah keturunannya." Tetua Lingsu berkata dengan serius, "Jika orang itu benar-benar tidak melakukannya sekarang, anak itu pasti akan mati. Itu putranya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Jika dia tahu dia akan melakukannya, apakah menurutmu kita masih akan berada di sini?" Tetua Qigong menoleh, menatap Tetua Lingsu dan bertanya. "Tidak." Hampir tanpa berpikir, Tetua Lingsu berkata langsung. Tetua Lingsu berusia lebih dari 200 tahun. Dia adalah seorang jianghu tua di dunia seni bela diri. Dia bukan orang bodoh. Secara alami, dia tahu betul bahwa Suling adalah seorang jenius seni bela diri anti surga dalam situasi saat ini. Jika Suling memiliki tempat berlindung dari pedang suci Suli, dia tidak akan pernah memimpin orang-orang dari sekte percikan untuk keluar. Karena jika kamu ceroboh, seluruh gereja suci percikan mungkin akan hancur. Mengetahui bahwa pedang suci Suli terperangkap di neraka, Tetua Lingsu berani memimpin begitu banyak prajurit ke ibu kota Li untuk membunuh Suling. Tetapi sekarang, jelas, apa yang terjadi di depannya telah di luar dugaannya.
Suli, pendekar pedang yang terperangkap di neraka, menyerahkan pedang bintangnya. Tahukah kamu, pedang bintang ini adalah pedang pribadi pendekar pedang Suli. Dia hampir memiliki jiwa pedang setelah mengikuti pendekar pedang Suli selama beberapa tahun. Namun, untuk menyelamatkan Suling, pendekar pedang Suli menyerahkan pedang bintang dan memotong pedang itu sekarang. Pedang itu sangat kuat dan tak terkalahkan. Banyak seniman bela diri tampak linglung dan tidak bergerak. Mereka terkejut dengan apa yang baru saja terjadi dan apa itu. Mereka menghancurkan kekuatan yang dikumpulkan oleh harta karun 5 orang bijak dan secara paksa melindungi Suling. Itu luar biasa. Itu melawan langit. Itu benar-benar melawan langit. Dengan masalah sebesar itu, Suling bisa melarikan diri. Semua harta karun 5 orang bijak hancur. Ya, harta karun orang bijak yang kuat ini hanya dapat digunakan sekali, dan sekali saja akan menghabiskan jimat orang bijak. Banyak pejuang berdebat dengan sengit. Suling linglung. Dia melihat pedang dingin setinggi 3 kaki yang berjalan di sekitarnya. Tubuh pedang itu dihiasi dengan bintang-bintang, terus-menerus memancarkan kecemerlangan bintang, yang sangat misterius. Sekilas, Suling mengenali bahwa pedang ini adalah pedang yang digunakan oleh ayahnya, pedang bintang. Setelah perang yang ditinggalkan dewa, Suling tahu bahwa ayahnya bukanlah seorang seniman bela diri biasa, tetapi seorang pria kuat yang tak terkalahkan. Setelah perang, ayahnya dikurung oleh hukum langit dan bumi dan dipenjara secara paksa di neraka. Suling selalu merindukannya, tetapi tidak pernah bertemu. Sekarang, saya akhirnya melihat pedang bintang, yang membuat Suling melihat objek ayahnya dan meringankan rasa kehilangannya. Ayahku, apa kabar? Suling menatap pedang bintang dan bertanya. Suling sudah lama tahu bahwa tidak ada harta karun seperti pedang Xingchen. Dengan ilmu pedang ayahnya, dia pasti telah memadatkan roh pedang Xingchen. Oleh karena itu, Suling yakin bahwa pedang bintang itu pasti dapat memahami apa yang sedang dibicarakannya. Setelah mendengar pertanyaan Suling, dia berjalan di sekitar pedang bintang yang berputar di sekitar Suling, segera berhenti, datang ke tubuh Suling dan bergetar hebat. Tubuh pedang itu bergetar hebat, membuat ruang menjadi hampa. Suling mengerutkan kening dan menatap pemandangan itu. Pada saat ini, dia melihat apa yang diungkapkan oleh pedang bintang itu. Begitu, mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan tatapannya menjadi sangat tegas. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangannya dan berkata dengan lemah, "Aku akan mewarisi wasiat ayahku dan melanjutkan jalan seni bela diri. Aku tidak akan pernah memenuhi harapannya padaku." Bang! Pedang bintang itu bergetar dan jatuh langsung ke telapak tangan Suling. Ketika Suling memegang pedang bintang itu, ilusi kehampaan terkondensasi dari Xuan Qi yang kuat dan langsung memasuki pikiran Suling. Suling, sebagai seorang ayah di neraka, semuanya baik-baik saja. Jangan baca, pedang ini disebut Xingchen. Sebagai seorang ayah, aku akan mengajarimu sebuah formula pedang Xingchen untuk membantumu mengembangkan ilmu pedang dan meningkatkan kekuatan kendomu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, hantu nihilistik itu mulai mempraktikkan metode tubuh dalam pikiran Suling. Metode tubuh itu tumpang tindih dan saling terkait, yang sangat misterius. Metode tubuh ini langsung diperkenalkan ke dalam pikiran Suling. Sesaat kemudian, setelah hantu itu menyelesaikan latihan metode tubuh, Suling menguasai metode tubuh. Metode tubuh itu dicocokkan dengan pedang bintang di tangannya. Suling mulai mempraktikkan metode tubuh di bawah perhatian semua orang. Dengan latihan metode tubuh yang terus-menerus, pedang bintang di tangan Suling mekar dengan liar. Formula pedang bintang, naik. Suling memperhatikan niat pedang yang meningkat di sekelilingnya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke 6 makhluk semi-absolut yang kuat di depannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo berperang." 6 seniman bela diri itu tampak terkejut. Khususnya, 5 prajurit yang bersama-sama menggunakan benda berharga itu bahkan lebih terkejut lagi. Benda berharga milik orang bijak di tangan mereka semua hancur pada saat itu. Benda berharga yang mulia dan berbudi luhur itu tidak dapat menahan pedang orang itu. Bagaimana mungkin, ilmu pedangnya lebih kuat daripada beberapa dekade yang lalu. Ya, pedang seperti itu sangat indah. Beraninya kita mengepung dan menekan keturunannya jika bukan karena orang itu dipenjara di neraka. Sekarang tampaknya orang itu telah mewarisi kendo dan menyerahkan semuanya kepada Suling. Kendo orang itu sangat kuat sehingga Suling tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. 6 tetua yang dekaden itu menghela nafas sejenak.
Mereka sudah menjadi orang terkuat di dunia dari dua agama suci, tetapi mereka masih dikalahkan oleh pedang tadi. Metode tubuh Suling sangat misterius. Tangannya bergerak seperti awan dan air yang mengalir. Pedang bintang melepaskan kecemerlangan bintang yang sangat terang di tangannya. Cahaya bintang itu sangat mematikan dan dingin, membelah ruang di sekitarnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, teknik pedang Suling saat ini lebih dari 10 kali lebih kuat. Baik pedang bintang maupun formula pedang bintang lebih kuat daripada keterampilan pedang yang aku latih sebelumnya. Suling tampak sangat berwibawa, dan cahaya dingin yang tajam muncul di bagian bawah matanya. Dia menatap keenam pria kuat di alam setengah dewa, dan dengan lembut memotong pedang panjang di tangannya. Ya, pedang Suling sangat lembut, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Keenam pria kuat di alam setengah dewa mengerutkan kening ketika mereka melihat Suling memotong pedang. Mereka terkejut dan berkata, apakah ini keterampilan pedang yang diperoleh setelah warisan? Hehe, dia jauh dari pedang Sein Suli pada tahun-tahun itu. Ya, ilmu pedang Hekifeng dari pedang Sein Suli begitu tajam dan dingin sehingga orang-orang takut dan tidak berani mendekat. Tapi sekarang, Suling, yang telah diwarisi oleh Suli, sangat lemah. 6 seniman bela diri setengah dewa semua tahu bahwa ilmu pedang Suling jauh lebih rendah daripada pedang Sein Suli. Lagi pula, pada masa itu, pedang Suli menyegel langit. Di seluruh dunia seni bela diri yang lebih rendah, di antara semua seni bela diri, hanya ada sedikit seni bela diri yang dapat menahan pedang Suli. Namun, ilmu pedang Suling, rentan, tetua sekte suci Tianjian melangkah keluar perlahan, berdiri dengan bangga dan berdiri di udara. Giok bijak di tangannya telah rusak saat ini. Namun meskipun demikian, tetua itu masih memiliki keberanian untuk menghadapi tebasan pedang oleh Suling. Karena dia percaya diri, ilmu pedang Suling sangat terbatas. Bagaimanapun, baru saja memperoleh warisan dari pedang suci Suli, tidak peduli seberapa hebat bakat Suling, saya khawatir dia tidak dapat mengembangkan formula pedang bintang secara ekstrim. Dengan penuh percaya diri, tetua itu tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya, dan tombak 1000 Yuan Fang Tianhua muncul di tangannya dari udara tipis. Ketika pedang bintang menebas di depannya, dia melihat matanya tiba-tiba dingin, dan tombak Fang Tianhua yang berat seperti gunung dipotong dengan parah olehnya. Boom! Suara keras meledak. Tetua itu meledak, dan tombak Fang Tianhua yang besar diayunkan olehnya dengan lengan yang layu dan ditebas dengan kekuatan yang kuat dan mendominasi. Su Lingmei menggigil. Dia baru saja memperoleh warisan kendo ayahnya. Dia tidak yakin seberapa jauh dia bisa berevolusi. Saat berikutnya, pedang bintang yang dipotong oleh Suling membombardir tombak yang dicat Fang Tian dengan ganas, dan tombak yang dicat Fang Tian mengeluarkan suara gemetar yang jelas. Hancurkan untukku, tetua itu berteriak sekuat tenaga. Namun, saat berikutnya, diikuti oleh pemandangan yang mengejutkan sang tetua. Pedang bintang itu benar-benar menembus tombak di tangannya. Dengarkan saja, klik, suara retakan yang sangat jelas kemudian terdengar, dan kemudian jelaslah bahwa tombak lukisan langit persegi besar itu patah dari posisi tengah. Tetua itu menatap tombak Fang Tianhua yang terputus, hatinya bergetar dan wajahnya terkejut. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Anda tahu, tombak yang dilukis oleh Fang Tian adalah harta karun teras raja. Itu luar biasa dan ditempa oleh ahli perapal. Tolong juga minta ahli pola susunan untuk menambahkan pola susunan ke pedang ini. Mengetahui asal-usul tombak itu, sang tetua bahkan lebih terkejut bahwa harta karun yang begitu kuat begitu rentan di hadapan pedang Suling. Tombak Fang Tianhua patah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tetua itu menatap, dan seluruh orang merasa ngeri dan berteriak. Bahkan Suling pun cukup terkejut saat itu dan berkata dengan suara tenang, apakah ini kekuatan kendo warisan ayahku? Ini beberapa kali lebih kuat dari jurus pedang 9 langit mendalam yang pernah kulatih sebelumnya. Suling tanpa sadar mengepalkan pedang bintang di tangannya, menatap dingin ke arah tetua besar dengan wajah terkejut yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan lemah, kau telah kalah. Tetua itu tersedak dan tidak berkata apa-apa. Hatinya penuh dengan kebencian terhadap Suling. Dia adalah tetua agung dari sekte pedang surgawi. Statusnya sangat mulia, tetapi sekarang dia dikalahkan oleh Suling, yang merupakan penghinaan besar. 5 tetua lainnya terkejut ketika mereka menyaksikan kekalahan tetua itu. Saat ini, mereka tertegun dan menatap Suling. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Suling begitu memberontak.
Sungguh menakjubkan betapa kuatnya dia. Jelas dia adalah pewaris baru ilmu pedang, tetapi baru beberapa saat Su Ling dapat mengembangkan ilmu pedangnya hingga ekstrim. Sungguh bakat bela diri yang luar biasa. Su Ling, perang ini sudah berakhir. Bagaimana? Pada saat ini, tetua yang telah menenangkan pikirannya dari keterkejutan, mengerutkan kening dan tersenyum pahit, lalu bertanya. Ya, Su Ling, bahkan jika kamu terus mengganggu, sulit untuk menang. Su Ling, kami berjanji akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Bagaimana kalau kamu menyerah dalam perang? Para tetua lainnya, sama seperti tetua itu, bertanya. Su Ling, memegang pedang bintang di tangannya, berdiri di tengah langit. Dia sedikit mengernyit. Dia tampak cukup bermartabat dan serius. Dia menatap tetua itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu membunuhku dengan sepenuh hati. Bagaimana perang ini bisa berakhir? Hehe, aku sarankan kamu untuk berpikir dengan hati-hati. Sampai sekarang, kedua agama suci itu belum menggunakan semua detail agama kota. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melawannya sendirian? Tetua itu tersenyum dan memarahi. Ya, memang begitu. Su Ling mengangguk, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata, aku hanya punya satu orang. Jika kedua orang suci itu benar-benar ingin membunuhku, mereka bisa melakukannya. Namun, berapa banyak yang akan dibayar kedua orang suci itu untuk ini? Haha, itu tidak diketahui. Kamu, mata tetua itu tiba-tiba tenggelam dan berteriak dengan marah, apakah kamu bertekad untuk melawan seekor ikan sampai mati? Untuk berurusan denganmu, kamu tidak akan tertangkap basah. Mata Su Ling menjadi dingin. Pada saat berikutnya, dia langsung dengan marah menembak dan memotong pedang bintang di tangannya. Su Ling bukan orang bodoh. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tetua itu baru saja mengatakan ini, tetapi mulai takut dengan kekuatannya. Bagaimanapun, meskipun kedua orang suci agung itu memiliki latar belakang agama yang kuat, mereka berenam tidak dapat membunuh Su Ling dengan harta karun 6 orang bijak dalam situasi saat ini. Kerugiannya sudah jelas. Jika pertempuran terus berlanjut, kerugian kedua orang suci agung itu tidak akan terhitung banyaknya. Karena itu, Sang Penatua ingin menenangkan keadaan. Bahkan jika kedua agama suci itu menderita kerugian serius, mereka hanya bisa mengakuinya saat ini. Namun, Su Ling tidak setuju dan harus menyeret perang ke pertempuran hidup dan mati yang menentukan. Dengan cara ini, Sang Penatua dan yang lainnya hanya bisa menemani sampai akhir. Datang dan bertarung. Su Ling, entah kamu atau beberapa dari kami yang mati hari ini. Sang Penatua berteriak dengan marah, dengan mata sedih. Su Ling tidak ingin tenang dan memaksa mereka, jadi mereka harus bertarung sampai akhir. 6 tetua tampaknya merupakan detail agama terkuat dari 2 orang suci utama di dunia, dan mereka juga merupakan andalan para orang suci. Mereka dipaksa untuk menghadapi situasi ini oleh Su Ling. Mereka tidak punya pilihan selain melawan Su Ling sampai akhir. Sebelum menggunakan harta karun orang bijak, saya terutama ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa semua harta karun akan dihancurkan oleh pedang orang suci Su Li? Sekarang, bagi mereka, satu-satunya cara untuk membunuh Su Ling adalah dengan melawan Bao Fa. Tetapi tampaknya Su Ling tidak bermaksud memberi mereka kesempatan sejak awal. Ya, mereka tidak hanya bertekad untuk membunuh Su Ling, tetapi sikap yang sama juga berlaku untuk Su Ling. Su Ling juga harus membunuh mereka berenam. Dengan terus terbakarnya kekuatan di dalam 6 tetua, seluruh ruang bergetar liar dan menjadi tidak merata di bawah pengaruh energi. Kekuatan Su Ling terbakar liar. Dia sangat kejam, alisnya bergetar, dan ada warna dingin dan ganas di bagian bawah matanya. Dia memegang pedang bintang dengan erat di tangannya, dan seluruh tubuhnya terbungkus oleh ide pedang bintang. Ide pedangnya tak tertandingi, dan kekuatannya mencapai ekstrim. Dalam pertempuran ini, Su Ling dapat dikatakan sebagai jedi yang bertemu kehidupan. Jika pedang bintang tidak muncul tepat waktu untuk menahan serangan 5 orang bijak untuk Su Ling, saya khawatir Su Ling akan terbunuh sekarang. Jedi memiliki kesempatan saat mereka lahir. Saat mendapatkan pedang bintang, Su Ling juga mendapatkan kendo yang diwarisi oleh ayahnya, yang dapat dikatakan sebagai kesempatan besar. Jika tidak, bagaimana mungkin Su Ling berani begitu percaya diri, dan bagaimana mungkin dia berani membunuh sesepuh dan yang lainnya dengan 1 lawan 6? Bunuh! Suara sesepuh dan orang lain itu keras. Kekuatan yang dahsyat seperti ombak menyapu ke arah Su Ling.
Banyak praktisi seni bela diri telah menyaksikan penggunaan metode oleh 6 dewa setengah kuat. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Mereka semua terkejut. Su Ling terlalu sombong. Baru saja, leluhurnya memberinya kesempatan untuk pergi, tetapi dia bersikeras untuk tidak mendengarkan. Tanpa diduga, dia masih ingin mengalahkan 1 lawan 6 dan ingin menghancurkan 2 agama suci di sini. Itu konyol. Petik 2. Benar-benar konyol. Bahkan jika Su Ling kuat, bagaimana jika bukan karena pedang dingin setinggi 3 kaki yang memotong udara dan menghancurkan harta karun 5 orang bijak tadi? Aku khawatir Su Ling sendiri akan menjadi mayat sekarang. Semua orang tahu bahwa bakat dan kekuatan seni bela diri Su Ling benar-benar mengejutkan dan menakjubkan, tetapi Su Ling dikelilingi dan ditekan oleh 2 orang suci agung, tetapi dia harus menunjukkan penampilan mengepung dan menekan 2 orang suci agung, yang benar-benar konyol. Apakah Su Ling benar-benar berpikir bahwa seseorang akan membantunya dalam pertempuran berikutnya? Su Ling menutup telinga terhadap sarkasme para seniman bela diri di sekitarnya. Dia sangat tenang dan menatap ke-6 tetua dengan serius. Segera, Su Ling menawarkan pedang bintang di tangannya dan menyeka pedang panjang itu dengan tangan kanannya. Suara "miso" tiba-tiba terdengar. Kemudian dia melihat pedang panjang yang tajam dan melepaskan cahaya bintang yang lebih menyilaukan. Su Ling melatih metode tubuh dan permainan pedangnya. Gerakannya yang lambat dan lembut menjadi sangat mematikan saat ini. Ada 9 gerakan pedang bintang Jue. Aku mewarisi kendo ayahku dan telah memahaminya sepenuhnya. Meskipun ilmu pedangku tidak terkalahkan, mudah untuk membunuh mereka. Yang berada di wilayah yang sama. Mata Su Ling berubah dingin dan tampak sangat serius. Saat berikutnya, menghadapi kekuatan gelombang badai yang kuat, pergelangan tangan Su Ling berputar, dan pedang bintang bergerak mengikuti angin. Lapangan pedang, mengikuti dari dekat, hanya untuk mendengar tepuk tangan meriah dari Su Ling. Kemudian, di bawah tatapan banyak seniman bela diri, sebuah minggu kecil terbentuk di sekitar tubuh Su Ling, seperti ruang baru. Ketika kekuatan dahsyat dari ke-6 pendekar itu datang ke sekeliling Su Ling, mereka hanya mendengar suara "bo" seperti batu yang jatuh ke danau, dan segera menghilang, bahkan tanpa riak sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Alam pedang? Dia benar-benar menggumpalkan alam pedang. Haruskah dia menggumpalkan alam pedang selanjutnya? Tidak mungkin. Tetua itu tampak terkejut. Kekuatan tadi begitu kuat, tetapi jatuh di sekitar tubuh Su Ling seperti roti daging yang memukul anjing. Itu tidak pernah kembali, dan bahkan tidak menimbulkan riak sedikitpun. Sungguh luar biasa. Sebagai dewa setengah yang kuat, kultivasi alam tetua agung sama sekali tidak kalah dari Su Ling. Jika Anda ingin membandingkan detail yang komprehensif, tetua itu beberapa kali lebih besar dari Su Ling Qiang. Tetapi sekarang, tetua itu bahkan tidak dapat menghancurkan minggu kecil di sekitar tubuh Su Ling. Bagaimana tetua itu bisa menerima ini? 5 tetua lainnya juga gemetar. Mereka tahu bahwa Su Ling telah mengumpulkan domain pedang, yang merupakan cara paling kuat bagi praktisi pedang. Dengan kultivasi kendo mereka sendiri, prajurit itu mengumpulkan Zoutian kecil di sekitarnya, dan di Zoutian kecil ini, prajurit itu tak terkalahkan. Sama seperti sekarang, Su Ling mengumpulkan medan pedang, maka dia benar-benar tak terkalahkan di medan pedang ini, dan tidak ada yang bisa menandinginya di medan pedang ini. Kecuali jika, hancurkan domain pedang Su Ling, atau asterisk keluarkan Su Ling dari domain pedang. 17 tahun. Dia baru berusia 17 tahun. Dia telah mampu memadatkan domain pedang. Kau tahu, banyak praktisi pedang tidak dapat memadatkan domain pedang sepanjang hidup mereka. Dalam hal kendo, dia bahkan telah melampaui Sein pedang Su Li pada periode yang sama. Apakah prestasi seni bela dirinya di masa depan lebih tinggi dari ayahnya? Tetua Qigong dan yang lainnya menyaksikan semua ini. Tidak diragukan lagi, penampilan Su Ling yang berkelanjutan telah melampaui pemahaman mereka tentang Su Ling. Dalam keadaan seperti itu, jika perang terus berlanjut, bagi kedua orang suci agung itu, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh Su Ling pada akhirnya, saya khawatir semua andalan kedua orang suci agung itu harus terbunuh. Pada saat itu, kedua orang suci agung itu juga akan berada dalam bahaya kematian. Tetua Qigong sedang memikirkan banyak masalah saat ini. Dia menatap Tetua Lingsu dan berkata dengan suara tenang, "Mari kita hentikan Su Ling. Perang ini harus berakhir. Jika tidak, akan sulit bagi kedua orang suci agung itu untuk kembali ke puncak di masa depan." Begitu dunia datang,
saya khawatir siapapun dapat menggertak kedua orang suci agung itu di masa depan. Ya, suasana hati tetua Lingsu saat ini hampir sama beratnya dengan suasana hati tetua Qigong. Penampilan Suling terlalu menakjubkan. Jelas bahwa Suling ditakdirkan untuk mati. Jelas bahwa Suling 10 mati tanpa kehidupan, tetapi Suling kebetulan bertemu Jedi dan selamat. Siapa yang bisa menerima ini? Tetapi jika Anda tidak menerimanya, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Jika perang ini terus berlanjut, itu bukan hanya kehilangan personel, tetapi juga konsumsi sumber daya untuk dua orang suci utama. Anda tahu, baru saja, semua harta karun 6 orang bijak hancur. Selain itu, murid-murid dari dua orang suci besar yang ada telah kehilangan ratusan orang, dan bahkan yang kuat di tingkat penatua telah dikalahkan. Kerugian besar seperti itu berakibat fatal bagi dua orang suci besar. Penatua Lingsu tidak ragu bahwa jika dia tidak menghentikan perang, saya khawatir kedua agama suci akan benar-benar terseret ke dalam situasi putus asa oleh Suling. Tidak ada titik balik. Di medan pedang, roh pedang Suling melonjak ke ekstrim, dikelilingi oleh roh pedang, dan ruang di sekitarnya dipisahkan oleh roh pedang yang dingin dan ganas. Dia berada di alam pedang dan yakin bahwa bahkan para prajurit di tahap awal alam dewa sejati akan dapat membunuh mereka, belum lagi para prajurit di alam setengah dewa. 6. Mari kita bertarung bersama. Harus ada akhir di antara kita. Suling berteriak keras. Pada saat ini, keenam seniman bela diri itu segera menahan napas, wajah mereka gelap dan biru, dan wajah mereka sangat jelek. Jika mereka tahu bahwa ilmu pedang Suling begitu kuat, bagaimana mungkin mereka berenam begitu gegabah dan memilih untuk melawan Suling? Suling, bisakah kau mendengarkanku dulu? Tiba-tiba, ketika Suling agresif, Tetua Qigong dan Tetua Lingsu segera berdiri dan datang ke depan medan pedang Suling yang kohesif. Ning berkata, pertempuran ini sudah berakhir, bagaimana? Hah, kali ini, Tetua Qigong yang berdiri. Tentu saja, Suling tidak berani meremehkannya. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Tapi itu tergantung pada ketulusan apa yang bersedia ditunjukkan oleh kedua agama suci itu dan aku. Hehe. Apa yang kamu inginkan? Selama persyaratannya tidak berlebihan, aku bisa memutuskan. Tetua Qigong tersenyum beberapa kali. 20 ramuan suci, 1 hukum orang bijak. Suling membuat sketsa warna dingin di sudut mulutnya dan berkata dengan samar, ini adalah syarat bagimu untuk membunuhku sebelumnya. Sekarang aku akan mengembalikannya kepadamu. Keluarkan 20 ramuan suci dan metode orang bijak. Kalau tidak, tidak mungkin untuk menghentikan perang. Setelah mendengar usulan Suling untuk menghentikan perang, banyak seniman bela diri semuanya tampak sangat berubah dan tampak terkejut. Apakah Suling gila? Bagaimana mungkin kedua orang suci agung itu menyetujui permintaan Suling dengan harga yang begitu besar? Gila, benar-benar gila. Suling tidak tahu nilai dari 20 obat suci. Aku khawatir Suling tidak tahu. Dia ingin meminta dharma orang bijak lainnya. Itu hanya mulut besar singa. Kedua orang suci itu tidak dapat menyetujui permintaan Suling, bahkan jika itu adalah perang. Ya, kecuali para tetua tertinggi dari kedua orang suci agung itu bodoh, sama sekali tidak mungkin bagi singa untuk menyetujui persyaratan ini. Begitu dia mengeluarkan 20 ramuan suci dan hukum orang bijak kepada Suling, itu setara dengan kedua orang suci agung itu menyerah kepada Suling dan mengakui kekalahan pada saat yang sama. Bagaimana mungkin kedua orang suci agung itu menghadapinya? Banyak pejuang berdebat dengan sengit. Saat ini, mereka memandang Suling dengan sedikit lebih jijik. Suling terlalu serakah untuk mengajukan permintaan seperti itu. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimanapun, 20 obat suci itu berharga, dan hukum seorang bijak bahkan lebih berharga. Anda tahu, banyak kekuatan sekte kecil bahkan tidak memiliki hukum seorang bijak. Di alam yang lebih rendah ini, hanya kekuatan sekte dengan perincian tertentu yang dapat memiliki hukum orang bijak. Dua orang suci agung telah diwariskan selama ribuan tahun. Tentu saja, tidak mengherankan memiliki hukum orang bijak. Namun, hanya ada beberapa hukum orang bijak di antara dua orang suci agung itu. Apakah Anda harus menyerahkan salinannya kepada Suling untuk menghentikan perang sekarang? Harganya terlalu tinggi. Anak itu sangat sombong. Aku sedikit menyukainya. Pada saat ini, di dataran tinggi tidak jauh dari sana, Presiden Akademi Egret berambut abu-abu berdiri berdampingan dengan penguasa Kuildan. Ketika dia melihat singa Suling membuka mulutnya,
dia meminta 20 obat suci dan dharma orang bijak dari dua agama suci. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, jika bukan karena perintahnya yang misterius, aku benar-benar ingin menjadikannya sebagai murid tertutup. Hehe, jangan lupa bahwa Duan Xuanyuan mati di tangannya. Mendengar apa yang dikatakan Dekan Akademi Egret, penguasa kuil dan mengerutkan kening, tampak sangat serius, menatap Dekan Akademi Egret dengan makna yang dalam dan berkata, bukankah kau benar-benar berniat membantu Duan Xuanyuan membalas dendam? Balas dendam, bagaimana? Dekan Akademi Egret terkejut. Ia menatap pemimpin kuil dan berkata, apakah kau mengirim sekelompok orang kuat seperti kedua orang suci itu untuk membunuh Suling? Hehe, akhir dari kedua orang suci itu adalah pelajaran bagi kita. Mengirim seseorang untuk mengejar Suling hanya akan menjadi bumerang dan mungkin juga akan menyebabkan kebakaran. Apa maksudmu? Penguasa kuil dan mengerutkan kening, sedikit terkejut, dan menatap Presiden Akademi Kuntul dengan makna yang dalam. Hehe, bukankah akhir dari dua orang suci agung itu sudah cukup menyedihkan? Apakah kau akan mengulangi kesalahan dan pergi seperti yang dilakukan dua orang suci agung itu? Dekan Akademi Egret tersenyum beberapa kali, menyipitkan mata ke arah penguasa kuil dan bertanya. Penguasa kuil dan segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan heran, jadi, apakah kau akan menyerah? Untuk membunuh, kita harus membunuh. Tapi tidak sekarang. Mata Akademi Egret tiba-tiba tenggelam, dan ekspresinya menjadi bermartabat dan galak. Dia menatap penguasa kuil dan dengan sangat serius dan berkata, apa? Sudahkah kau memikirkannya? Apakah kau akan membiarkan Suling mengikutimu atau membiarkan Suling mengikutiku? Apa maksudmu? Penguasa kuil dan terkejut. Dekan Akademi Egret segera tersenyum lagi. Meskipun pemimpin kuil dan memiliki jiwa yang kuat dan pandai dalam alkimia, harus dikatakan bahwa pikiran pemimpin kuil dan tidak dapat dibandingkan dengan Akademi Egret. Minta Suling, kata Ningseng, Presiden Akademi Egret. Lalu, Tuan Kuil dan tampak berwibawa dan bingung. Dekan Akademi Egret segera membuat gerakan untuk menyeka lehernya. Begitu, Tuan Kuil dan tiba-tiba menyadari. Dalam analisis terakhir, Dekan Akademi Egret benar-benar banyak akal. Dengan kondisi kultivasi Suling saat ini, jika Anda tidak merekrut Suling ke pintu sekte, saya khawatir Suling akan menyerang jalan dari Istana Buzusan ke sisi atas dalam waktu singkat. Tidak diragukan lagi, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh beberapa kekuatan besar. Sebagai hasilnya, sangat penting untuk mencegah Suling memasuki tingkat atas. Paling tidak, kita harus membunuh Suling sebelum dia menyerang saluran itu. Meskipun ini sangat sulit, kita harus melakukannya. Karena begitu Suling diizinkan untuk menyerbu ke sisi atas, kekuatan sisi atas pasti akan menyalahkan mereka atas ketidakmampuan mereka dan mungkin menghukum mereka. Menjadi sangat penting untuk menggunakan kekuatan sekte untuk menjaga Suling di tingkat bawah. Lebih baik masuk ke kuil dan, bukankah dia ahli dalam alkimia? Biarkan orang-orang di kuil dan menyambutnya dengan baik. Tuan Kuil dan tampak sangat galak dan berkata dengan suara yang dalam. Menurutku juga begitu. Bagaimanapun, Suling dan Akademi Egret telah mengadakan festival. Memasuki kuil dan memang merupakan pilihan terbaik. Selama Suling memasuki kuil dan, itu akan jatuh ke tanganmu. Bukankah mudah untuk membunuh Suling di masa depan? Dekan Akademi Egret mencibir. Namun, begitu kuil dan meminta Suling, itu pasti akan menarik pembalasan dendam dari dua orang suci utama dan banyak kekuatan lainnya. Penguasa kuil dan ragu-ragu dan berkata, bagaimana kuil dan bisa menghancurkan permainan saat itu? Tidak perlu menghancurkan permainan. Bahkan jika mereka membalas dendam terhadap kuil dan, apa yang bisa mereka lakukan? Kuil dan adalah kekuatan yang berfokus pada pengobatan dan, bukankah mereka membutuhkan nutrisi pengobatan dan dalam kultivasi mereka? Hehe, jangan khawatir. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik bagimu untuk merekrut Suling. Suling tidak akan ragu, dan kekuatan besar lainnya tidak berani membenci. Dekan Akademi Egret menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Oke, aku mengerti. Penguasa kuil dan tiba-tiba menyadari. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kedua gereja suci menyetujui permintaan Suling? Itu 20 obat suci dan hukum orang bijak. Hei Kizen Mahal, apakah kedua gereja suci benar-benar ingin menanggung kerugian bodoh ini? Penguasa kuil dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ini adalah kerugian. Dua orang suci agung harus makan jika tidak makan. Mereka tidak punya jalan kembali.
Jika mereka tidak segera menghentikan perang dengan Suling, bahkan jika dua orang suci agung itu membunuh Suling pada akhirnya, aku khawatir akan ada banyak prajurit yang dirusak oleh dua orang suci agung itu, dan sebagian besar warisan agama kota akan dikonsumsi. Benarkah kekuatan yang mengincar dua orang suci agung itu pada saat itu? Apakah kalian akan duduk dan menunggu untuk mati? Dekan Akademi Kuntul itu sudah sangat tua. Secara alami, dia telah mengalami banyak angin dan hujan. Dia tahu jalan di antara mereka. Seperti kata pepatah, belalang sembah menangkap jangkrik dan burung pipit kuning ada di belakang. Bahkan teman baik yang menyebut diri mereka saudara pada waktu biasa, aku khawatir mereka akan saling memakan setelah satu pihak jatuh. Kebenaran tentang kematian kelinci dan masakan anjing tetap tidak berubah dari zaman kuno. Jika dua agama suci benar-benar kehilangan lebih dari setengah warisan agama mereka, tidakkah kuil dan ingin bergabung dengan mereka dan berbagi secangkir anggur panas? Dekan Akademi Egret tertawa terbahak-bahak. Penguasa kuil dan tercengang dan tertawa beberapa saat kemudian. Tentu saja, banyak seniman bela diri tidak tahu percakapan antara Presiden Akademi Egret dan penguasa kuil dan. Tentu saja, seniman bela diri biasa tidak dapat berdiri di pucuk pimpinan kedua kekuatan dan menilai apakah permintaan Suling untuk begitu banyak harta dari dua agama suci benar-benar berlebihan. Bagi para pejuang biasa, tentu saja, yang lebih mereka pedulikan adalah kepentingan langsung mereka. 20 ramuan suci dan hukum seorang bijak benar-benar terlalu berharga. Dengan begitu banyak harta, mereka bahkan dapat membentuk kekuatan sekte kecil sendiri. Bagaimanapun, banyak kekuatan sekte kecil di tingkat bawah hanya memiliki hukum tertinggi. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri semuanya percaya bahwa kedua agama suci tidak akan pernah membuat kesalahan bodoh seperti itu dan benar-benar memberikan begitu banyak harta kepada Suling. Pada saat ini, para tetua tertinggi dari dua agama suci, yaitu Tetua Cikong dan Tetua Lingsu, semuanya tenggelam dalam pikiran setelah mendengar permintaan Suling. Keduanya berusia 200 tahun. Mereka setengah kaki masuk ke dalam peti mati. Sekarang, mereka masih marah dengan Suling. Mereka dipaksa sejauh ini oleh Suling, tetapi mereka tidak dapat membunuh Suling. Dengan kata lain, mereka dapat membunuh Suling, tetapi mereka tidak berani. Karena melakukan itu, kerugiannya terlalu serius dan sama sekali tidak sepadan. Mereka harus mempertimbangkan dua orang suci agung. Sekarang dunia kemakmuran telah datang. Jika dua orang suci agung benar-benar kehilangan terlalu banyak warisan agama karena Suling, mereka akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam bersaing untuk mendapatkan kesempatan dunia kemakmuran di masa depan. Dalam jangka panjang, kedua agama suci itu pasti akan dilampaui dan dihancurkan oleh kekuatan lain. Bagi Tetua Cikong dan Tetua Lingsu, mereka benar-benar dalam dilema saat ini. Mereka tidak berani memberi perintah untuk terus mengepung dan menekan Suling. Melakukan hal itu sama saja dengan meninggalkan masa depan kedua agama besar itu. Jika tidak, maka harus menyerahkan 20 ramuan suci dan hukum orang bijak sesuai dengan permintaan Suling. Sialan, Suling benar-benar penuh kebencian. Dia benar-benar penuh kebencian. Dia pantas mati. Kedua tetua tertinggi itu menatap Suling dengan tatapan tajam. Mereka membenci Suling sampai ke tulang. Bagaimana? Keluarkan 20 ramuan suci dan hukum orang bijak. Jika kau berjanji, kau akan menghentikan perang. Jika kau tidak berjanji, kau akan berjuang sampai akhir dan tidak akan pernah mati. Suling terkekeh dan berkata, kau tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tidak mungkin memberikan kedua agama suci itu kepada Suling. Hehe, Suling benar-benar aneh dan keliru mengira dia bisa mendapatkan begitu banyak harta. Ya, jika kedua orang suci agung itu bisa menyetujui permintaan Suling, siapa yang akan memperhatikan kedua orang suci agung itu di masa depan? Ya, jika kedua orang suci agung itu benar-benar menyetujui permintaan Suling, aku akan mati. Aku tahu betul watak kedua tetua tertinggi itu. Aku iri pada kejahatan. Mereka akan memberi perintah untuk tidak mati bersama Suling. Banyak seniman bela diri memiliki pandangan yang sama dan percaya bahwa Suling sedang bermimpi, mengejek. Tetapi pada saat berikutnya, suara tetua langit merah itu serak dan rendah, dan berkata, baiklah. 20 obat suci dan hukum orang bijak dijual. Sekarang, hentikan perang. 20 ramuan suci, 1 hukum orang bijak, hentikan perang. Harga yang sangat besar itu niscaya akan melemahkan warisan kedua orang suci utama,
tetapi itu dapat dianggap sebagai penghentian kerugian yang tepat waktu dibandingkan dengan kelanjutan perang ini, yang menyebabkan terbunuhnya semua pejuang andalan. Lagi pula, jika tidak ada pejuang andalan untuk mendukung dan merebut peluang besar dunia yang makmur, agama suci akan menurun cepat atau lambat. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kedua orang suci besar itu ingin maju dengan berani di dunia yang bergejolak, berusaha untuk memengaruhi posisi yang lebih tinggi, dan berharap untuk mendapatkan pijakan yang kuat di dunia. Semua ini membutuhkan banyak sumber daya kultivasi dan sejumlah besar pejuang andalan sebagai kekuatan pendukung. Jika Suling adalah satu-satunya yang kehilangan sumber daya kultivasi dan seni bela diri, itu tidak akan membuahkan hasil bagi kedua agama suci. Selain itu, mereka tidak yakin apakah mereka dapat membunuh Suling setelah mengonsumsi begitu banyak barang berharga. Tepat pada saat ini, kedua orang suci agung itu menghabiskan terlalu banyak sumber daya, dari orang bijak dan orang bijak hingga banyak obat-obatan berharga, dan kemudian lebih dari 1000 seniman bela diri, tetapi mereka tetap gagal membunuh Suling pada akhirnya. Harganya terlalu mahal, tidak seorang pun tahu seberapa besar tekanan yang dialami kedua agama suci itu, jadi mereka bersedia menanggungnya. Saya tidak menyangka bahwa kedua orang suci agung itu benar-benar menyetujui permintaan Suling. Itu 20 obat-obatan suci, bukan 2 obat-obatan suci. Apakah kedua orang suci agung itu tidak mengerti nilai dari 20 obat-obatan suci? Mereka harus menyediakan dharma orang bijak lainnya. Harganya sangat mahal. Ya, benar-benar biarkan Suling mendapatkan begitu banyak harta. Saya khawatir dengan bakat seni bela diri Suling, tidak akan lama lagi sebelum dia dapat memengaruhi alam dewa sejati. Hehe, saya pikir permintaan Suling untuk begitu banyak hal pasti untuk mempersiapkan dampak pada keadaan dewa sejati. Banyak seniman bela diri terkejut oleh kenyataan bahwa kedua agama suci itu benar-benar menyetujui persyaratan Suling. Pada saat yang sama, mereka juga samar-samar khawatir, karena begitu Suling berhasil menyerang alam dewa sejati, akan sulit untuk membunuh Suling di masa depan. Namun demikian, banyak ahli seni bela diri dapat memikirkan masalah. Tetua Qigong dan Tetua Lingsu tentu saja dapat mengharapkan mereka, tetapi meskipun demikian, setelah berpikir dengan hati-hati, kedua tetua itu menyetujui persyaratan Suling Ti. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa kedua tetua lebih khawatir tentang apakah kedua agama suci dapat berdiri teguh di masa depan daripada tentang dampak sukses Suling pada alam dewa sejati. Berdasarkan pertimbangan ini, pilihan yang dibuat oleh kedua tetua itu tidak diragukan lagi merupakan solusi optimal. Bawa cincinmu. Mata tetua Qigong tajam, dan dia menatap Suling dengan marah. Bagus. Suling melepaskan cincin dari jarinya dan melemparkannya ke tetua Qigong. Setelah menerima naji milik Suling, tetua Qigong memasukkan 20 ramuan suci ke dalam naji dan sebuah dharma bijak ke dalam naji. Kemudian, tetua Qigong melemparkan cincin itu kembali ke Suling, menatap tetua Lingsu dan berkata, 10 ramuan suci dan setengah hukum bijak. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah dengan agama suci percikan. Ya, tetua Lingsu mengangguk. Kali ini, permintaan Suling Ti adalah 20 ramuan suci dan hukum bijak, yang harus dibagi oleh dua agama suci. Dengan cara ini, bagi gereja suci, ia hanya kehilangan 10 ramuan suci dan setengah dari dharma bijak. Saya tidak tahu seberapa baik tingkat kehilangan ini daripada kehilangan semua andalan. Suling mengambil cincin itu, meletakkannya di jarinya, dan menggunakan jiwanya untuk memeriksa cincin itu. Setelah memastikan bahwa memang ada 20 obat suci yang murni dan bening, ada juga dharma bijak. Di wajahnya yang berwibawa, dia menyeka beberapa helai senyum menghina untuk sementara waktu. Terima kasih dua tetua atas kemurahan hati kalian. Aku tidak bisa tidak menerima 20 obat suci ini dan hukum seorang bijak. Suling tersenyum. Haha, tetua Qigong tersenyum beberapa kali. Meskipun dia sangat marah di dalam hatinya, dia masih dipaksa untuk tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, namun, Suling, kamu harus berhati-hati. Sekarang kamu membawa 20 ramuan suci dan dharma bijak bersamamu. Kamu tidak dapat diawasi oleh seni bela diri lainnya. Benarkah? Suling berpura-pura terkejut dan berkata dengan heran, apakah ada yang berani merampok harta di tanganku? Ada berbagai macam keajaiban di dunia. Kamu pikir kamu adalah generasi muda yang tak terkalahkan, tetapi dalam analisis terakhir, ini adalah level berikutnya. Dunia telah datang.
Siapa yang dapat menjamin bahwa seni bela diri lain akan mendapatkan kesempatan dan membuat kemajuan pesat dalam kultivasi alam? Tetua Lingsu membuka mulutnya dan berkata bahwa dia juga membenci suling. Dia berharap suling mengalami kecelakaan, yang menyebabkan pencurian 20 obat suci dan orang bijak. Begitu, terima kasih atas perhatianmu. Suling sedikit mengernyit, menatap kedua tetua Qigong dan Lingsu dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Silakan, tetua Qigong dan tetua Lingsu berkata dengan acuh tak acuh. Segera, Suling menatap Kaisar Iblis, juga Zilaner dan Sudi, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Ayo pergi dari sini. Bagus, mata iblis itu panas. Dalam situasi putus asa ini, itu bisa disebut situasi kematian. Sungguh luar biasa bahwa Suling dapat bertemu Jedi dan hidup. Bahkan Kaisar Iblis pun terkejut. Adapun Zilaner, dia lebih terkejut mengapa Sudi bisa meramalkan hal ini. Dalam situasi kematian tadi, Suling pasti sudah mati. Bagaimanapun, kekuatan 5 orang bijak dan orang bijak itu menyatu menjadi satu, membentuk pedang raksasa, dan langsung menebas Suling, yang membuat siapapun mengira Suling sudah mati 10 kali. Namun, Kaisar Su segera menegaskan bahwa Suling tidak akan mati. Pada saat kritis itu, siapa yang bisa menduga bahwa pedang panjang akan muncul dari neraka, langsung memotong pedang raksasa itu dan menahan serangan harta karun 5 orang bijak. Semua ini terjadi begitu aneh sehingga orang-orang tidak dapat mempercayainya. Ayo pergi. Setelah ragu-ragu, Zilaner juga tersenyum. Tampaknya dia memilih Suling dan tidak memilih orang yang salah. Di wajah Sudi, tidak ada banyak gejolak emosi. Dia selalu tersenyum. Tampaknya baginya, dia sama sekali tidak khawatir tentang kematian Suling. Bahkan dalam kasus krisis tadi, Kaisar Su tidak khawatir tentang keselamatan pribadi Suling. Suling, Kaisar Iblis, Zilaner, dan Kaisar Soviet, sekelompok 4 orang, jatuh dari udara di bawah mata orang-orang dan menuju kota ibu kota Li. Banyak seniman bela diri terkejut. Mereka terkejut bahwa Suling benar-benar dapat bertemu Jedi dan mundur dalam pengepungan dan penindasan 10 orang yang mati dan tak bernyawa ini. Tentu saja, kinerja Suling luar biasa. Semua orang tahu itu. Setelah perang ini, seluruh sisi bawah adalah sisi atas. Mereka akan mengingat dengan kuat sebuah nama, yaitu Suling. Ya, jika ada yang berani mengabaikan nama itu di masa lalu, tidak ada yang berani meremehkan Suling setelah perang. Namun, tepat ketika banyak seniman bela diri terkejut dan Suling dan yang lainnya pergi, seorang pria parubaya dengan pelipis putih segera menghentikan jalan Suling. Suling, apakah kamu ingin memasuki kuil dan kami? Pria parubaya itu menghentikan Suling dan yang lainnya dan bertanya. Banyak seniman bela diri tercengang ketika mereka melihat pria parubaya menghalangi jalan Suling dan mengajukan permintaan untuk menarik Suling ke kuil dan. Secara khusus, para praktisi seni bela diri dari 2 agama suci utama lebih marah daripada terkejut. Menjijikkan, benar-benar penuh kebencian. Apakah kuil dan gila? Suling membunuh begitu banyak prajurit dari 2 orang suci besar dan menghancurkan harta 6 orang bijak. Bahkan para pemimpin dari 2 orang suci besar itu meninggal dengan menyedihkan. Tetapi sekarang, kuil dan ingin merekrut Suling. Apakah kuil dan benar-benar tidak takut menyinggung 2 orang suci besar itu? Petik 2. Pada saat ini, penguasa kuil dan membuat keputusan ini. Dia sama sekali mengabaikan orang-orang dari 2 orang suci utama. Ya, siapapun yang punya pikiran pasti tahu bahwa meskipun kedua orang suci agung itu menyerahkan 20 ramuan suci dan hukum orang bijak untuk berdamai dengan Suling, seni bela diri kedua orang suci agung itu membenci Suling. Begitu seni bela diri kedua orang suci agung itu berdiri kokoh di dunia dan mendapatkan banyak sumber daya kultivasi, kedua orang suci agung itu tetap akan membunuh Suling. Pada saat itu, bukankah kuil dan takut terlibat? Tidak diragukan lagi. Banyak seniman bela diri terkejut. Apa yang dikatakan Tuan Kuil dan tadi benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sama sekali seperti dia tidak berpikir. Dia mengatakannya dengan santai. Anda tahu, Su Linggang membunuh banyak andalan kedua agama suci itu setelah pertempuran hidup dan mati dengan kedua agama suci itu, yang menyebabkan kebencian terbesar kedua agama suci itu. Dapat dikatakan bahwa pada saat seperti itu, siapapun yang berani menjalin hubungan dengan Suling akan menarik kecemburuan dan balas dendam kedua orang suci itu. Namun, Kuil dan,
menghadapi kesulitan, mengambil inisiatif untuk meminta Suling bergabung dengan kuil dan pada saat yang kritis seperti itu. Ini gila, kecuali jika memang demikian, sejak awal, kuil dan tidak menganggap kekuatan kedua orang suci utama itu, apalagi menganggap kedua orang suci utama itu sebagai ancaman. Pada saat ini, semua seniman bela diri memusatkan perhatian mereka pada Tuan Kuildan. Mereka ingin tahu tentang apa yang dipikirkan Tuan Kuildan. Adapun Tetua Cikong dan Tetua Lingsu, wajah mereka biru besi dan marah. Jika Suling benar-benar bergabung dengan Kuildan, mereka tidak keberatan membalas dendam pada Kuildan. Mengenai pandangan orang-orang di sekitarnya, pemimpin Kuildan secara alami jelas. Saat ini, dia terlihat sangat acuh tak acuh. Berdiri di depan Suling, dia berkata, "Bagaimana? Bergabunglah dengan Kuildan kami dan berlatih seni alkimia bersamaku. Aku percaya bahwa selama kamu dapat mencapai standar air alkemis kelas 9, tidak ada yang akan berani membunuhmu saat itu." Haha, Suling tidak dapat menahan tawa mendengar usulan dari penguasa Kuildan. Dia mengerutkan kening dan setengah menyipitkan matanya. Dia menatap penguasa Kuildan dan bertanya, "Apakah kamu tidak takut dengan pembalasan dari dua agama besar?" Ketika mengajukan pertanyaan ini, Suling sengaja meninggikan suaranya. Tidak diragukan lagi bahwa Suling tahu bahwa pertanyaan yang dia ajukan saat ini mungkin adalah pertanyaan yang paling aneh di hati semua seniman bela diri yang hadir. Bagaimanapun, jelas bagi semua orang bahwa Suling menyinggung kedua agama suci. Terlebih lagi, bahkan pada akhirnya, ketika kedua orang suci agung itu ingin menghentikan perang, Suling tetap menolak untuk mengerahkan segala upaya. Dia hanya meminta dua orang suci agung itu untuk 20 ramuan suci dan sebuah hukum bijak, yang tidak diragukan lagi benar-benar menyinggung kedua orang suci agung itu. Bahkan Suling tahu bahwa dia akan mendapatkan 20 ramuan suci dan hukum bijak, jadi dia bergegas mencari tempat dan tetap diam selama beberapa saat. Setidaknya, kita harus menunggu sampai kultivasi alam telah memasuki alam dewa sejati, dan kemudian mempertimbangkan kelahiran. Suling datang ke tingkat bawah dari wilayah dewa yang terbengkalai selama hampir setengah tahun, tetapi dia tidak pernah bergabung dengan pasukan manapun, juga tidak memiliki latar belakang atau dukungan apapun. Baik itu pertempuran kota Luodao, pertempuran Sacheng, atau ujian di neraka, semuanya tergantung pada Suling sendiri. Ketika pertama kali memasuki tingkat bawah, Suling juga ingin memasuki kekuatan tertentu. Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat mencari perlindungan, tetapi juga mendapatkan cukup sumber daya kultivasi dan harta dharma, yang benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan Anda. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah memasuki tingkat bawah, akan selalu ada kekuatan dari satu jenis atau lainnya, dan mereka harus memaksa Suling ke dalam masalah. Ini membuat Suling sakit kepala. Dalam jangka panjang, Suling di tingkat bawah, menyinggung semakin banyak seniman bela diri dan kekuatan. Suling tahu betul bahwa di hadapan banyak kekuatan, dia secara paksa membunuh begitu banyak prajurit dari dua orang suci agung di langit di atas ibu kota Li. Tidak diragukan lagi dia benar-benar marah dengan dua orang suci agung itu dan memiliki kebencian yang mendalam dengan dua orang suci agung itu. Kemanapun dia pergi, kedua orang suci agung itu akan iri padanya. Dalam hal ini, bahkan jika Suling ingin bergabung dengan kekuatan besar, saya khawatir kekuatan besar itu akan secara komprehensif mengukur mana yang lebih berbahaya dan berharga. Jika kejahatan yang dibawa oleh Suling jauh lebih besar daripada nilainya, menarik Suling tidak diragukan lagi merupakan cara untuk membakar diri sendiri dan membunuh diri sendiri. Namun demikian, jika nilai yang dibawa oleh Suling jauh lebih besar daripada kejahatan yang dibawanya, ia juga kuat dan berani menerima Suling. Apakah Suling dapat memasuki sekte atau tidak lebih tergantung pada apakah nilainya lebih besar daripada kejahatan atau nilai pribadinya. Di mata banyak seniman bela diri, Suling menyinggung banyak kekuatan besar dan membunuh banyak seniman bela diri. Kejahatannya tak terbayangkan, mendekati Suling dapat menyebabkan kejatuhan seluruh sekte. Biarlah siapapun melihatnya, saya khawatir dia akan sangat yakin bahwa kejahatan Suling pasti lebih besar daripada nilai yang dapat diciptakannya. Namun, kebetulan penguasa Kuildan, seperti orang bodoh, bersikeras menerima Suling atau secara aktif mendekati Suling. Jika kamu bahkan tidak dapat menjawab pertanyaan Su seharusnya tidak bergabung dengan Kuildan, agar kamu tidak menyesalinya di masa mendatang. Suling tersenyum beberapa kali. Baginya, jika dia dapat bergabung dengan Kuildan, itu akan menjadi yang terbaik.
Bagaimanapun, dia sekarang membutuhkan kekuatan besar sebagai tempat berlindung. Selain itu, ada 20 ramuan suci dan hukum orang bijak padanya, yang pasti akan membangkitkan kekhawatiran orang jahat. Su Ling membutuhkan tempat tinggal. Jika itu bisa menjadi kuil dan, itu pasti yang terbaik. Namun, jika itu bukan kuil dan, Su Ling tidak akan keberatan. Bakat bela diri terbaik, alkimia terbaik, pola susunan terbaik. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa aku tidak meminta bantuanmu. Mengenai apa yang kau katakan, itu berasal dari pembalasan dendam dua orang suci agung. Kurasa dua orang suci agung itu tidak cukup bodoh untuk membalas dendam pada kuil dan. Penguasa kuil dan menatap Su Ling dengan mata tegas dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana? Masuklah ke kuil dan kami. Aku dapat menjamin bahwa penguasa kuil berikutnya mungkin adalah kau. Dekan Akademi Egret mendengarkan apa yang dikatakan penguasa kuil dan dari kejauhan. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang salah. Tampaknya penguasa kuil dan berencana untuk menarik Su Ling dari lubuk hatinya, bukan untuk membunuh Su Ling setelah menarik Su Ling. Orang ini, aku ingin membuat kuil dan Su Ling bertarung sampai mati, tetapi sekarang tampaknya orang ini tidak sebodoh itu. Dia benar-benar ingin memberikan kuil dan kepada Su Ling, dan bahkan ingin Su Ling menjadi pemimpin kuil dan berikutnya. Itu menjijikkan. Kepala Akademi Egret tampak muram dan berkata dengan suara kejam, ini penuh kebencian. Sepertinya sudah waktunya untuk mempertimbangkan bersatu dengan 7 kekuatan lainnya untuk menghancurkan kuil dan. Selama Su Ling berani memasuki kuil dan penguasa kuil dan berani menjadikan Su Ling sebagai penguasa berikutnya, kuil dan harus dihancurkan. Mengenai apa yang dipikirkan Kepala Akademi Egret, penguasa kuil dan secara alami tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi karena dia bertekad untuk melakukannya, dia tidak akan mundur. Bakat seni bela diri, alkimia, dan pola susunan Su Ling sudah cukup untuk membuktikan bahwa Su Ling adalah seorang jenius yang langka. Pemimpin kuil dan bukanlah orang bodoh. Meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat 9, dalam analisis terakhir, alkimianya tidak cukup untuk mendukung kuil dan untuk bersaing memperebutkan peluang besar di dunia yang sibuk ini. Dengan kata lain, akan ada banyak perubahan dalam kekuatan-kekuatan besar di dunia. Kekuatan-kekuatan yang dapat merebut kesempatan besar itu tentu akan menjadi lebih kuat daripada kekuatan-kekuatan lainnya. Seleksi alam, survival of the fittest. Bukankah kalimat ini berlaku untuk semua kekuatan besar? Penguasa kuil dan tahu betul bahwa begitu berada di dunia yang makmur, jika kuil dan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing demi kesempatan besar, dan kemudian secara bertahap menurun, kuil dan kemungkinan besar akan hancur, dan para alkemis di kuil dan dapat ditangkap oleh kekuatan-kekuatan besar lainnya sebagai budak dan digunakan untuk memurnikan pil sepanjang hari. Ini tidak diragukan lagi adalah hal terakhir yang ingin dilihat oleh penguasa kuil dan. Karena alasan ini, setelah pertimbangan yang menyeluruh, pemimpin kuil dan masih bertekad untuk menarik Su Ling, dan kemudian membina Su Ling menjadi pemimpin kuil dan berikutnya, sehingga di bawah kepemimpinan Su Ling, kuil dan dapat berdiri tegak di dunia yang makmur dan menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia yang makmur. Apa yang dikatakan oleh penguasa kuil dan itu tertanam dalam di hati Su Ling. Sebenarnya, sejak awal, Su Ling pertama kali mempertimbangkan untuk bergabung dengan kuil dan. Alasannya sederhana, Su Ling adalah seorang alkemis. Kehidupan ini adalah seorang alkemis, dan kehidupan sebelumnya juga seorang alkemis. Masuknya Su Ling ke kuil dan tidak lebih dari sekadar menempuh jalan alkimia lagi. Su Ling dapat menempuh jalan ini dengan mata tertutup. Mengapa tidak? Mengenai masuk ke Akademi Egret untuk berlatih cara pola susunan, saya harus mengatakan bahwa Su Ling telah mempertimbangkannya sebelumnya. Namun setelah membunuh Duan Xuanyuan dan Lin Waner, Su Ling mengabaikan ide itu. Bagaimana menurutmu? Jika kamu masuk ke kuil danku, aku akan mewarisinya. Penguasa kuil dan tampak sangat serius. Dia menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu setuju, kamu akan mengikutiku untuk pergi dari sini dan pergi ke kuil dan. Dalam hatinya, setelah lama berpikir, Su Ling akhirnya mengangguk dengan sangat serius dan berkata, baiklah. Aku setuju untuk bergabung dengan kuil dan, tetapi satu hal, aku tidak akan mewarisi jubahmu, karena aku memiliki jalan dan yang harus kutempuh, dan aku yakin aku akan melangkah lebih jauh. Apakah Su Ling gila? Itulah warisan dari jalan dan dari ketua Aula Kuil dan. Kau tahu, ketua Aula Kuil dan saat ini adalah seorang elitis di awal kelas 9.
Dia memiliki alkimia yang unik. Bukankah seorang elitis tingkat ini memenuhi syarat untuk menjadi guru suling? Ya, Suling terlalu sombong. Sekarang dia jelas memiliki kesempatan untuk mewarisi jubah alkemis kelas 9. Dia dengan sukarela memilih untuk menyerah. Pilihan ini gila. Haha, Suling benar-benar sedikit buta dan percaya diri. Apakah dia berpikir bahwa jalan dan dao sesederhana dan langsung seperti jalan seni bela diri? Jika kau ingin membuat prestasi di jalan dan dao dan menjadi seorang alkemis yang tak terkalahkan, kau membutuhkan seseorang untuk membimbingmu, kekuatan jiwa atas dan bakat dan dao. Itu benar, jalan dan jauh lebih sulit daripada jalan wu. Untungnya, Suling belum memilih jalan pola susunan, jika tidak, itu akan lebih sulit. Percakapan antara Suling dan Tuan Kuil dan terdengar jelas oleh semua orang. Banyak seniman bela diri yang terkejut. Mereka percaya bahwa apa yang baru saja dikatakan Suling Gang tidak diragukan lagi bahwa mereka tidak memahami situasi spesifik dari jalan dan dao. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Mengapa Anda tidak mewarisi jubah penguasa Kuil dan? Apakah Suling benar-benar berpikir bahwa ia dapat melampaui pemimpin Kuil dan saat ini hanya dengan bakat dan taunya? Luar biasa, betapa sulitnya. Meskipun bakat seni bela diri Suling benar-benar kuat dan menakjubkan, Anda harus tahu bahwa bakat dan dao dan bakat seni bela diri sama sekali dua konsep. Bisakah bakat dan dao Suling sama kuatnya dengan bakat Wu Dao? Itu konyol. Jika demikian, bukankah Suling seorang jenius melawan langit? Mendengar apa yang dikatakan Suling, penguasa Kuil dan tercengang dan tidak mewarisi jubahnya. Bagaimana Suling berencana untuk menjadi pemimpin Kuil dan berikutnya? Jika Anda tidak melihat mata Suling cukup tegas, penguasa Kuil dan tidak akan percaya apa yang baru saja dikatakan Suling serius. Baiklah, selama kau berjanji untuk memasuki Kuil dan, kau tidak dapat mewarisi jubahku dan menempuh jalan yang ingin kau tempuh, tetapi kau harus membuktikan kepadaku bahwa jalan dan yang kau katakan lebih kuat daripada jalan dan yang kutempuh. Penguasa Kuil dan menatap Suling dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, bagus. Jangan khawatir, jalan yang kutempuh pasti lebih kuat daripada jalanmu. Suling tersenyum beberapa kali dan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Kuharap begitu. Ayo pergi, kembalilah ke Kuil dan bersamaku. Penguasa Kuil dan pindah dari ibu kota Li dan berencana untuk kembali ke Kuil dan. Suling mengikuti dari dekat di belakang penguasa Kuil dan. Kaisar Iblis, Zilaner dan Sudi mengikuti Suling. Mereka akan pergi kemanapun Suling pergi. Karena Suling berjanji untuk memasuki Kuil dan, mereka bertiga akan mengikutinya ke Kuil dan. Banyak seniman bela diri melihat Suling dan yang lainnya dibawa pergi oleh penguasa Kuil dan, tetapi mereka tidak berani menghentikan mereka. Bahkan kedua orang suci agung itu masih menunggu untuk mati. Biarkan penguasa Kuil dan membawa orang pergi. Jika itu adalah kekuatan lain, mereka mungkin menghalangi mereka, tetapi ini adalah Kuil dan, yang berbeda dari kekuatan lain. Karena Kuil Pil adalah kekuatan untuk memurnikan pil, dan ada banyak alkemis yang kuat di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia bela diri yang lebih rendah, lebih dari 90% pil yang digunakan oleh semua seniman bela diri berasal dari Kuil dan. Begitu Anda menyinggung Kuil dan benar-benar putus dengan Kuil dan, itu tidak diragukan lagi sama saja dengan memutus jalan kembali, yang secara langsung akan menyebabkan kurangnya pasokan obat dan untuk sekte tersebut. Ketika seorang seniman bela diri mengolah seni bela diri, jika tidak ada persediaan pil, ia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Baik kecepatan kultivasi maupun efeknya jauh lebih sedikit daripada menggunakan pil. Ini juga alasan mengapa kedua agama suci tidak berani menyinggung Kuil dan. Namun, Akademi Egret berbeda dari kedua agama suci, karena Akademi Egret berfokus pada jalan pola susunan, dan Akademi Egret tidak mengejar jalan seni bela diri. Oleh karena itu, Akademi Egret dan Kuil dan hampir ada berdampingan. Tidak ada pertukaran kepentingan di antara mereka. Selain itu, kedua kekuatan ini pernah menjadi milik Sekte Suantian. Generasi selanjutnya dibagi menjadi 9, yaitu, Akademi Egret dan Kuil dan. Dalam hal ini, melihat bahwa Tuan Kuil dan benar-benar berbalik di tengah jalan, ia dengan tulus ingin menarik Suling. Dapat dibayangkan bahwa Presiden Akademi Egret sangat berat dan marah. Bagaimanapun, Kuil dan juga milik salah satu dari 9 kekuatan. Jika Kuil dan terutama menyerahkan warisan kepada Suling, ketika Suling menjadi pemimpin Kuil dan berikutnya, Kuil dan akan jatuh ke tangan Suling.
Pada saat itu, Su Ling akan mengandalkan perintah Xuantian untuk memulihkan 8 kekuatan lainnya. Saya khawatir itu tidak akan sulit. Dekan Akademi Egret menatap sosok jauh dari Kuildan dan berteriak dengan dingin, jika kamu bertindak. Hari ini, kamu akan menanggung akibatnya. Penguasa Kuildan pergi jauh ke barat dan mengabaikan Dekan Akademi Egret sama sekali, tetapi dia tahu konsekuensi dari latihannya hari ini. Tetapi dia percaya bahwa apa yang dia lakukan hari ini tidak salah. Semua yang dia lakukan adalah untuk Kuildan. Penguasa Kuildan yakin bahwa selama Su Ling dapat membuktikan bakat alkimia dan tahunnya dalam waktu singkat, semua yang telah dilakukannya akan sepadan. Dunia kemakmuran telah datang. Apakah Kuildan dapat menghadapi kesulitan dan menjadi kekuatan teratas di dunia kemakmuran tergantung pada Su Ling. Mengikuti penguasa Kuildan, Su Ling dan yang lainnya akhirnya tiba di kota dan tempat kuil dan berada setelah perjalanan panjang selama 1 hari. Ya, kota ini adalah kota terbesar di daerah sekitarnya, dengan kapasitas lebih dari 1 juta orang. Anda tahu, di tingkat yang lebih rendah, kota-kota seperti Sacheng, kota Luodao dan kota Lidu hanya menampung ratusan ribu orang. Tetapi kota Dan berbeda, dengan wilayah yang luas dan populasi jutaan. Selain itu, kota Dan adalah kota yang paling diberkahi dari seluruh bidang yang lebih rendah. Karena di kota Dan, ada asosiasi guru alkimia dan banyak toko yang menjual ramuan. Singkatnya, anugerah kota Dan terutama diuntungkan dari berbisnis. Di kota Dan, ada serikat alkimia terbesar dan toko obat terbesar di seluruh tingkat yang lebih rendah. Ini adalah kota dengan arus orang terbanyak. Setiap hari, banyak seniman bela diri masuk dan meninggalkan kota Dan untuk membeli pil atau menjual herbal, inti sihir, dan barang-barang lainnya dengan imbalan sumber daya kultivasi yang sesuai. Tentu saja, alasan paling mendasar mengapa kota Dan memiliki serikat alkimia terbesar adalah karena kuil Dan terletak di kota Dan. Para alkemis mempelajari seni alkimia di kuil Dan. Beberapa alkemis dengan bakat besar dan tahu akan ditinggalkan di kuil Dan untuk terus mempelajari seni alkimia. Namun, beberapa alkemis dengan bakat dan tahu biasa memilih untuk meninggalkan kuil Dan bekerja di serikat alkemis di kota Dan, atau menjual pil olahan, atau memasuki beberapa keluarga besar untuk menjadi orang-orang tingkat pemujaan ketika alkimia mereka mencapai kemacetan. Su Ling dan yang lainnya mengikuti Tuan Kuil Dan ke kota Dan. Bahkan jika Su Ling berpengetahuan luas, dia tidak dapat menahan perasaan kebesaran kota Dan. Secara khusus, tingkat kemakmuran dan arus orang melonjak. Di jalan utama kota Dan, terdapat banyak pedagang yang menjual beberapa bahan obat berharga atau tungku alkimia. Tentu saja, di tangan para pedagang ini, terkadang mereka menemukan harta karun, tetapi kebanyakan dari mereka adalah produk yang kualitasnya rendah. Itulah sebabnya sebagian orang memilih untuk mengambil barang-barang yang bocor di pedagang kaki lima dan membeli barang-barang yang paling praktis dengan harga terendah. Su Ling, kita telah memasuki batas kota Dan. Mulai sekarang, ini adalah area yang termasuk dalam radiasi kuil Dan, dengan perlindungan kuil Dan. Penguasa kuil Dan berkata dengan puas bahwa dapat dikatakan bahwa kota Dan dapat ditemukan di mana-mana, dan kuil Dan menyumbang sebagian besar kebahagiaan dan pekerjaan penduduk. Yah, di sini benar-benar makmur. Layak menjadi kota yang memperdagangkan pil dan bahan obat. Su Ling mengangguk. Kemakmuran Dancheng jauh lebih kuat daripada beberapa kota yang dimasuki Su Ling sebelumnya. Ada peluang bisnis dan transaksi di mana-mana, yang sangat makmur. Ayo pergi. Di depan adalah serikat alkimia terbesar di seluruh tingkat bawah, Su Ling. Sebelum memasuki kuil Dan, kamu dapat pergi ke serikat alkimia untuk mengevaluasi nilainya. Kata penguasa kuil Dan, bagus, aku sudah lama tidak menguji levelku, dan aku tidak tahu seperti apa kekuatan jiwa sekarang. Dan berapa banyak bagian alkimia yang dapat dicapai. Su Ling tersenyum dan berkata. Kemudian, beberapa orang pergi ke serikat alkimia bersama-sama Dancheng. Serikat alkemis. Di sini, orang-orang datang dan pergi, orang-orang mengalir dan berbicara dengan aksen yang berbeda, dari berbagai daerah di alam yang lebih rendah, dan bahkan dari bidang spasial lainnya. Mereka datang ke serikat alkemis hanya untuk satu tujuan, yaitu, untuk membeli pil yang cocok atau berkonsultasi dengan para alkemis dengan nilai yang lebih tinggi. Singkatnya, karena muncul di serikat alkemis, itu pasti sebuah rencana. Tidak seorang pun akan muncul di sini secara tidak dapat dijelaskan. Su Ling dan yang lainnya mengikuti Tuan Kuil Dan ke serikat alkemis.
Serikat Alkemis terletak di daerah paling makmur di kota dan, karena keuntungan tahunan yang dihasilkan oleh Serikat Alkemis jauh dari sebanding dengan industri lainnya. Oleh karena itu, bangunan Serikat Alkemis sangat mewah. Karpet merah, yang panjangnya puluhan meter, dikatakan diganti setiap hari. Selain itu, sebuah tanda besar digantung di posisi tertinggi Serikat Alkemis, yang berwarna emas dan berbentuk pil. Itu simbol Serikat Alkemis. Melihat Suling menatap tanda itu, Tuan Kuildan menjelaskan secara langsung. Ya, Suling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, mungkin, memasuki Serikat Alkimia dengan kapasitasmu pasti akan menimbulkan keributan. Suling tahu bahwa pria parubaya dengan pelipis putih di sekelilingnya adalah penguasa sejati Kuildan, dan Serikat Alkemis adalah sekelompok alkemis, yang sebagian besar berasal dari Kuildan. Bagaimana mungkin para alkemis itu tidak bersemangat dan terkejut ketika penguasa Kuildan muncul di dalamnya? Haha, kamu khawatir. Aku adalah pemimpin Kuildan, tetapi aku bukan tetua Kuildan. Aku telah tinggal di Kuildan untuk waktu yang lama, dan aku jarang dilahirkan. Jika kamu tidak menimbulkan terlalu banyak masalah dan mengaduk-aduk seluruh level bawah, aku tidak akan meninggalkan Kuildan. Oleh karena itu, di Serikat Alkimia ini, aku khawatir tidak ada yang mengenalku kecuali Presiden. Bahkan Wakil Presiden mungkin tidak mengenaliku. Ayolah, siapa aku? Tuan Kuildan tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Suling dengan sangat puas. Dia harus mengatakan bahwa meskipun Suling sombong, pikirannya masih sangat teliti. Hanya berdiri di luar Serikat Alkimia, reaksi pertama Suling adalah bahwa orang-orang di Serikat Alkimia akan mengenali pemimpin Kuildan dan menyebabkan keributan yang tidak perlu dan bahkan masalah. Orang-orang keluar, lebih baik tetap bersikap rendah hati. Begitu, Suling tiba-tiba menyadari dan berkata dengan rasa ingin tahu, jadi, mereka seharusnya sudah mendengar namaku. Kecuali jika Anda memiliki informasi yang cukup, mereka pasti belum pernah mendengar tentang Anda. Bagaimanapun, ini adalah Serikat Alkemis. Kebanyakan dari mereka adalah alkemis. Mereka lebih peduli dengan dan daripada seni bela diri. Meskipun Anda membunuh banyak seni bela diri di luar dan bahkan menyinggung dua agama suci, Anda belum membunuh sang alkemis. Jadi mereka tidak mengenal Anda, tetapi mereka tidak mengenal Anda. Itu sangat normal, Tuan Kuildan menjelaskan. Baiklah, begitu. Itu berarti saya tidak perlu mengubah nama saya di sini. Suling mengangguk. Sebenarnya, dia seharusnya tahu bahwa sangat sedikit orang yang bisa mengenalinya di kota Dan. Karena orang-orang di kota Dan, yang mengambil jurusan Dandao, tahu sangat sedikit tentang seni bela diri. Bahkan, orang-orang biasa tidak mengenal seniman bela diri itu. Tidak ada hubungan dalam lingkaran pertemanan mereka, dan wajar jika tidak mengenal mereka. Dandao dan Wudao juga merupakan profesi yang sama sekali berbeda. Alkemis dan seni bela diri secara alami adalah kelompok yang berbeda. Hanya sedikit orang yang dapat berlatih Dandao dan Wudao secara bersamaan, yang juga menjadi alasan mengapa penguasa Kuildan menghargai Suling. Tidak perlu mengganti namaku. Akan tetapi, akan lebih baik jika kau memanggilku Paman Zhao di kota Dan ini. Penguasa Kuildan mengingatkan, meskipun dikatakan bahwa penguasa Kuildan tinggal di tempat yang dangkal dan jarang lahir, yang menyebabkan hanya sedikit seniman bela diri di dunia luar yang mengenalnya, meskipun begitu, ia tiba-tiba menyadari bahwa pemikiran Suling tadi benar. Ia berada di kota Dan ia adalah penguasa Kuildan. Tidak dapat dihindari untuk memancing kritik dan bahkan kecelakaan. Dalam hal ini, bersikap rendah hati adalah cara terbaik untuk melindungi. Baiklah, Paman Zhao, Suling tersenyum. Penguasa Kuildan kira-kira seusia dengan ayahnya. Sama sekali tidak berlebihan untuk memanggilnya Paman. Ayo pergi. Penguasa Kuildan berkata, Suling, kau harus ingat bahwa ada banyak orang yang cakap di Serikat Alkimia. Aku tahu kau akrab dengan alkimia, tetapi kau harus bersikap rendah hati di Serikat Alkimia. Ya, Suling mengangguk cepat. Dia tahu bahwa ini adalah Serikat Alkimia tingkat rendah, yang sangat berbeda dari Serikat Alkimia di wilayah dewa yang ditinggalkan. Ini hanya dapat dilihat dari Tuan Kuildan. Anda tahu, Tuan Kuildan adalah seorang alkemis di awal kelas 9. Alkimianya hampir sebanding dengan kehidupan Suling sebelumnya. Bagaimanapun, pada awal kehidupan sebelumnya, alkimia Suling hampir universal, tetapi meskipun demikian, pada saat itu, Suling hanya alkemis tingkat atas kelas 9. Tuan Kuildan ini akan segera dibandingkan dengan alkimia Suling di kehidupan sebelumnya,
yang cukup membuktikan bahwa alkimia sisi bawah berkembang dengan sangat baik. Ini adalah serikat alkimia. Pasti ada beberapa ahli alkimia. Tak lama kemudian, Suling dan yang lainnya mengikuti pemimpin kuil dan ke dalam serikat alkimia. Perasaan gemilang itu benar-benar menyilaukan. Di seluruh serikat alkimia, ada aroma pil yang kuat, menyegarkan dan memabukkan. Baru saja memasuki serikat alkimia, Suling juga ingin melihat-lihat, tetapi pada saat ini, seorang wanita cantik yang mempesona, mengenakan gaun merah panjang, berjalan cepat ke Suling dan yang lainnya, tersenyum dan berkata, "Berapa banyak tamu baru?" Ya, Suling langsung menerima kata-kata itu, setengah menyipitkan mata ke wanita cantik itu dan berkata, "Kami semua dari kota Lidu." Nama wanita cantik itu adalah Lansi. Dalam sekejap, dia menebak banyak hal melalui apa yang dikatakan Suling. Dari kota Lidu, Lansi tahu betul bahwa beberapa waktu lalu, jelas bahwa pintu neraka terbuka. Dengan kata lain, orang-orang ini telah memasuki neraka. Jadi, orang-orang ini telah diuji di neraka. Jadi, orang-orang ini pasti kaya. Hampir dalam sekejap, pikiran Lansi telah terlintas begitu banyak pengetahuan profesional. Dia harus mengerahkan 120.000 jiwa dan menggunakan kata-kata yang paling profesional untuk menipu semua Suanjing di tangan orang-orang ini. Kalau tidak, dia akan menyesal dengan 3 kata, orang luar. Ada apa? Apakah kamu pernah ke Lidu? Mengenai pikiran Lansi, Suling secara alami jelas. Dia hanya ingin menipu mereka. Suling berasal dari wilayah dewa yang terbengkalai. Dia tahu cara-cara ini seperti punggung tangannya. Tidak, tidak. Lansi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kemudian dia mengambil inisiatif dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini di Serikat Alkimia?" "Di sini, kamu dapat membeli pil, kamu dapat membeli ramuan untuk memurnikan pil, dan kamu dapat belajar dari master." Pada saat ini, Lansi telah memutuskan untuk mendorong konsumsi dan membiarkan Suling dan yang lainnya datang berpakaian dan keluar. Telanjang, kalau tidak, dia tidak akan melakukan tugasnya. Suling mendengarkan perkenalan Lansi. Meskipun dia tidak mendengarkan, dia berpura-pura berpikir, tersenyum pada Lansi dengan makna yang dalam, dan kemudian mengangguk. Tidak lama kemudian, waktu pembakaran dupa berlalu, tetapi Lansi masih fasih dan terus berbicara. Penguasa kuil dan benar-benar tidak tahan dengan kata-kata Lansi dan berkata langsung, "Kami di sini hanya untuk menguji kekuatan jiwa, bakat dan dao, dan tingkat alkemis saat ini." Petik 2 petik 2. Tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan penguasa kuil dan, pikiran Lansi sedikit bingung. Apa-apaan ini? Saya datang ke serikat alkemis ini hanya untuk menguji kekuatan jiwa saya dan menilai tingkat alkemis. Apakah ini air di kepala saya? Ketika saya datang ke serikat alkimia, bahkan jika saya tidak ingin mengonsumsi, saya tidak menghabiskan sepotong suanjing. Jika kualitas profesional Lansi tidak bagus, saya khawatir dia akan mengutuk ibunya dengan menyakitkan saat ini. Setelah masuk, belok kiri dan ada ruang kultivasi pertama di sebelah kananmu. Ada batu bulan biru bintang ungu. Kamu dapat menguji bakat dan daunmu di sana. Adapun evaluasi kekuatan jiwa dan tingkat alkemis, kamu dapat mendaftar terlebih dahulu dan mengevaluasinya setiap 7 hari. Akan ada evaluasi hari ini. Nada bicara Lansi tiba-tiba menjadi sedingin es dan berkata tidak dingin maupun panas. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lansi memalingkan wajahnya dan pergi tanpa memberi Suling dan yang lainnya kesempatan untuk menahannya. Ketika dia pergi, Lansi bergumam, sungguh sekelompok orang yang malang. Suling dan yang lainnya ketakutan dengan perubahan wajah Lansi. Itu terlalu cepat. Mereka datang ke sini untuk menghabiskan, yaitu, mereka adalah tuan. Jika mereka tidak datang ke sini, yaitu, mereka adalah cucu. Sikap melayani seperti ini benar-benar menjengkelkan. Penguasa kuil dan berkata dengan dingin bahwa dia adalah penguasa kuil dan bagaimanapun juga. Dia diperlakukan dengan sangat dingin. Sungguh menjijikkan. Namun, Suling tersenyum dan berkata langsung, "Paman Zhao, jangan marah. Gadis itu punya mata dan tidak mengenal Taisan. Dia hanya bisa menderita kerugian. Jangan lupa, dia kehilangan kesempatan untuk mengenal penguasa kuil dan, haha, aku khawatir ususnya akan menyesal saat dia mengetahuinya nanti." Mendengar apa yang dikatakan Suling, penguasa kuil dan merasa lega. "Ayo pergi, belok kiri dan belok kanan ke ruang kultivasi pertama yang ada. Aku akan menguji bakat dan dauku terlebih dahulu."
Kaisar Iblis, kau ikut denganku. Zilaner, jaga sudi. Ada banyak orang di sini. Jangan biarkan dia berkeliaran. Perintah Suling. Bagus. Kaisar Iblis dan Laner Ungu menjawab bersamaan. Kemudian, Suling berjalan ke depan, berbelok ke kiri dan ada ruang pelatihan di sebelah kanan. Kaisar Iblis mengikuti, dan mereka berjalan ke ruang pelatihan bersama. Seperti yang dikatakan Lancy, tidak ada apa-apa selain batu bulan biru bintang ungu besar di ruang latihan yang besar ini. Batu bulan biru itu luar biasa dan mengandung susunan yang kuat. Sekilas, Kaisar Iblis itu melihat misteri itu dan berkata langsung, "Yah, itu benar, serikat alkemis yang lebih rendah lebih kaya daripada yang ditinggalkan oleh dewa. Mereka benar-benar menggunakan batu bulan biru bintang ungu untuk menguji bakat dan dao." Suling tidak bisa menahan anggukan. Dia juga terkejut dengan kemewahan serikat alkemis itu. "Aku akan menguji." Kemudian Suling menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Tidak sulit bagi batu bulan biru bintang ungu untuk menguji bakat dan dao. Dia hanya perlu menempelkan telapak tangannya di sana dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menempelkannya ke batu bulan biru bintang ungu Purple Star. Blue Moon diserap oleh esensi langit, bumi, dan bulan. Oleh karena itu, Purple Star Blue Moon akan memilih jiwa-jiwa yang lebih sesuai dengan hukum langit dan bumi. Seorang pejuang yang memiliki kekuatan jiwa yang menarik batu Purple Star Blue Moon adalah bakat dan dao yang sangat baik. Batu Purple Star Blue Moon memiliki 7 tingkatan yang berbeda saat menilai bakat dan dao sang alkemis. Yaitu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu, dari rendah ke tinggi. Setelah dapat membuat batu Purple Star Blue Moon menunjukkan warna ungu, itu adalah bakat dan dao dengan tingkatan tertinggi. Jarang terlihat dalam 100 tahun, dan tidak ada yang nyata dalam 10.000 tahun. Pada saat itu, penguasa kuil dan juga datang ke serikat alkemis untuk mengevaluasi bakat dan dao, karena bakat dan dao seringkali mewakili tingkat pencapaian masa depan seorang alkemis. Tidak mudah bagi seorang alkemis biasa dengan bakat dan dao untuk mencapai tingkatan 1 hingga 3. Alkemis dengan bakat dan dao yang sedikit lebih baik memiliki kesempatan untuk memengaruhi tingkatan 3 hingga 5. Adapun para talenta dengan bakat dan dao yang luar biasa, mereka dapat memengaruhi 5 tingkat hingga 8 tingkat. Sedangkan untuk alkemis Jiupin, itu tergantung pada takdir. Banyak alkemis telah menghabiskan seluruh hidup mereka dan mencoba yang terbaik. Mereka hanya dapat mencapai puncak 8 tingkat. Kemudian, mereka terjebak di tingkat ini dan tidak dapat lagi menerobos. Penguasa kuil dan termasuk dalam kelompok yang beruntung. Dia beruntung dapat menembus tingkat ke-9, tetapi dia hanya mencapai tahap awal tingkat ke-9. Sulit untuk membuat setengah langkah maju lagi. Pada saat itu, pemimpin kuil dan yang begitu bangga dan luar biasa menggunakan batu bulan biru bintang ungu untuk mengevaluasi warna ungu di serikat alkimia. Ya, penguasa kuil dan bakat yang diukur dari jalan dan pada saat itu adalah ungu, yang juga merupakan kolom teratas. Itu juga satu-satunya alkemis yang menguji ungu dalam 100 tahun terakhir. Kemudian, pencapaian penguasa kuil dan juga menegaskan bakat dan dao. Dalam skala besar, itu benar-benar mendominasi pencapaian masa depan para alkemis. Pada saat ini, Suling berdiri di depan batu bulan biru bintang ungu yang besar, seperti pemilik kuil dan pada tahun-tahun itu. Telapak tangannya yang tebal diletakkan di atas batu bulan biru bintang ungu. Sedikit gemetar. Pada saat itu, kekuatan jiwa Suling perlahan dilepaskan. Setelah begitu banyak mengasah dan mengalami, kekuatan jiwa Suling telah mencapai puncak 5 tingkatan, yang hanya selangkah lagi untuk melangkah ke tingkatan 6. Tampaknya selama Suling mengendap lagi, kekuatan jiwanya dapat menembus 6 tingkatan. Kekuatan jiwa hingga puncak 5 tingkatan mengalir dari telapak tangan Suling dan menyebar ke batu bulan biru bintang ungu. Batu bulan biru bintang ungu mulai melahap kekuatan jiwa di dalam Suling. Secara bertahap, dengan batu bulan biru bintang ungu yang terus-menerus menyerap kekuatan jiwa, warnanya mulai sedikit berubah. Ketika Kaisar Iblis mencapai alam dewa sejati, kekuatan jiwanya pulih ke puncak 7 tingkatan, yang jauh lebih kuat daripada Suling. Oleh karena itu, dia bisa lebih memperhatikan beberapa detail daripada Suling. Misalnya, warna batu bulan biru bintang ungu secara bertahap berubah, dan telah menjadi merah. Ya, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, batu bulan biru bintang ungu memang berubah menjadi merah.
Jika semuanya seperti pengenalan batu bulan biru bintang ungu, bukankah itu berarti bakat dan dao suling hanyalah yang paling umum, bahkan beberapa sampah. Bahkan seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Saat ini, Suling hampir tidak tahu apa-apa tentang perubahan warna batu bulan biru bintang ungu, karena matanya sedikit tertutup dan kesadarannya terbenam di lautan udara. Suling berkonsentrasi dan mengendalikan kekuatan jiwanya. Saat kekuatan jiwa menembus batu bulan biru bintang ungu, telapak tangannya terasa sedikit panas. Perasaan aneh menyerbu ke dalam hati Suling. Aku tidak tahu apa warna batu bulan biru bintang ungu itu. Suling tersenyum di sudut mulutnya. Dia tidak pernah meragukan bakat dan daunnya, tetapi ketika dia mencapai tingkat yang lebih rendah, dia menggunakan batu bulan biru bintang ungu untuk menguji bakat dan daunnya, yang benar-benar membuat Suling peduli. Bagaimanapun, dia telah berjanji untuk memasuki kuil dan sekarang, jika dia memiliki bakat dan dao yang sangat buruk, itu pasti akan mengecewakan Tuan Kuil dan ekspresi di wajah iblis itu jelek. Apakah itu benar-benar hanya merah? Ini adalah nilai terburuk. Dengan kata lain, bakat dan dao Suling adalah yang paling tak tertahankan. Seiring berjalannya waktu, Lansi, yang tinggal di aula Serikat Alkimia dan bermain-main, tidak dapat menahan tawa beberapa kali ketika dia melihat bahwa Suling benar-benar memasuki ruang latihan Serikat Alkimia untuk menguji bakat dan daunnya sesuai dengan apa yang dia katakan. Beberapa senyuman muncul di wajahnya yang cantik dan mengharukan. Orang itu tidak mengeluarkan sepeser pun. Aku khawatir dia tidak memiliki kristal gelap padanya. Dia masih ingin mengambil jalan dan dao. Itu hanya aneh. Lansi mendengus dingin dan mencibir. Kemudian dia mengerutkan kening lagi dan berkata dengan suara beku, aku tidak tahu warna apa yang diuji orang itu, biru, oranye, atau merah yang paling rentan. Lansi bukanlah orang bodoh. Dia telah bekerja di Serikat Alkimia ini selama bertahun-tahun. Dia memiliki pengetahuan yang luas. Dia dapat menilai beberapa master alkimia dengan bakat besar dan dao hampir dalam sekejap. Karena para alkemis dengan bakat dan dao yang kuat itu seringkali sombong dan angkuh. Tentu saja, selain itu, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka semua sangat kaya. Lagi pula, jika Anda ingin berlatih alkimia, Anda harus mengonsumsi banyak bahan obat untuk alkimia. Tetapi Anda harus tahu bahwa proses alkimia belum tentu berhasil. Sekali gagal, itu sama saja dengan membuang semua bahan obat yang digunakan dalam alkimia. Dalam jangka panjang, jika seorang alkemis ingin mencapai level tinggi, berapa banyak bahan obat yang akan hilang dalam proses alkimia tidak terhitung banyaknya. Tanpa sejumlah besar Suanjing dan latar belakang keluarga kaya sebagai pendukung, mustahil untuk menjadi alkemis top. Semua pengetahuan ini, termasuk standar memandang orang, dipraktikkan secara tidak kentara dalam kehidupan sehari-harinya. Dia jarang melihat keluar dari pandangan. Baiklah, coba aku lihat. Itu bisa dianggap sebagai pembuktian dugaanku sebelumnya. Jika dia benar-benar mengukur bakat dan dao merah, aku akan mengejeknya. Dia bukan hanya sampah bakat dan dao, tetapi juga orang miskin. Dia masih memiliki keberanian untuk memasuki Serikat Alkimia. Benar-benar tidak tahu malu. Lansi tersenyum beberapa kali dan berkata dengan senyum Schadenfreude di wajahnya. Mengenai pikiran Lansi, Suling dan yang lainnya secara alami tidak tahu apa-apa. Saat ini, di ruang kultivasi, Suling masih melepaskan kekuatan jiwanya, membiarkan batu bulan biru bintang ungu menyerap kekuatan jiwanya. Dengan cara ini, evaluasi akan lebih akurat nanti. Kaisar Iblis berdiri di samping dan mengamati. Tampaknya dengan sejumlah besar kekuatan jiwa yang mengalir ke batu bulan biru bintang ungu, warna batu bulan biru bintang ungu mulai berubah lagi. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru dan ungu. Tampaknya warna batu bulan biru bintang ungu akan berubah dari merah menjadi oranye. Iblis mengerutkan kening dan berkata dengan heran bahwa Suling telah menguji bakat dan dao yang begitu buruk, yang benar-benar di luar dugaan iblis. Berdengung, sejumlah besar kekuatan jiwa mengalir masuk, yang membuat batu bulan biru bintang ungu bergetar sangat hebat. Warna yang muncul pada batu bulan biru bintang ungu juga mulai sedikit berubah. Warna merah tua aslinya berangsur-angsur menghilang. Kaisar Iblis tampak sangat serius dan memusatkan pandangannya. Dia ingin melihat dengan saksama. Warna apa yang akan berubah menjadi batu bulan biru bintang ungu saat berikutnya. Jika oranye, itu tidak akan terlalu melukai kepercayaan diri Suling.
Akhirnya, di bawah tatapan mata Kaisar Iblis, batu bulan biru bintang ungu mengalami perubahan warna yang mengguncang bumi setelah getaran hebat. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Iblis tampak ketakutan. Batu bulan biru bintang ungu berubah langsung dari merah menjadi ungu. Perubahan ini sangat aneh dan tergesa-gesa sehingga orang tidak dapat mempercayainya. Hampir pada saat ini, Lancy muncul di ruang kultivasi. Dia adalah orang kedua yang menyaksikan batu bulan biru bintang ungu tiba-tiba berubah dari merah menjadi ungu. Ketika dia pertama kali masuk ke ruang kultivasi, dia melihat bahwa batu bulan biru bintang ungu berwarna merah. Dia juga ingin mengejek Suling, tetapi sebelum dia berbicara untuk mengejek Suling, batu bulan biru bintang ungu ada di hadapannya dan langsung bermutasi menjadi ungu. Dan, setelah berubah menjadi ungu, batu bulan biru bintang ungu masih bergetar hebat. Suling masih menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam batu bulan biru bintang ungu. Orang ini jelas telah mengukur bakat dan dao teratas dan sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki kuil dan bahkan dilatih oleh kuil dan. Bukankah itu cukup? Dia masih menyuntikkan jiwanya ke dalam batu bulan biru bintang ungu. Apa yang ingin dia lakukan? Lancy tampak terkejut dan menatap Suling dengan heran.